Ditertawakan suami dan mertua saat hendak ikut pembukaan showroom baru. Mereka kaget saat melihatku pidato di podium. Mereka tak tahu bahwa aku adalah investor utama showroom itu. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Karina Suryanegara selalu tahu dirinya bukan wanita pada umumnya. Setidaknya bukan dalam definisi yang dianut oleh keluarga suaminya. Sejak menikah dengan Ardi 5 tahun lalu, hidupnya seolah terbagi dua. Dunia nyata tempat ia berkarya dan dunia fatamorgana di mata keluarga mertuanya. Di mata mereka, Karina hanyalah seorang istri yang beruntung mendapatkan Ardi, putra tunggal pengusaha properti kecil yang cukup disegani di kota kecil mereka, Purwokerto. Ia seorang penulis lepas, lulusan sastra, pekerjaan yang menurut Ibu Suryanegara, mertua Karina, tak lebih dari sekadar hobi pengisi waktu luang. Cuma nulis-nulis cerita begitu, mana bisa hidup, cemooh Ibu Suryanegara suatu kali, saat Karina mencoba menjelaskan proyek bukunya. Ardi, suaminya, seorang manajer di bank swasta terkemuka, tak banyak membantu. Ia lebih sering mengangguk setuju dengan ibunya, atau paling tidak, memilih diam demi menghindari keributan. Karina, dengan rambut sebahu yang selalu tertata rapi dan senyum kalemnya, seringkali dianggap pasif. Mereka tak tahu, di balik ketenangan itu ada bara ambisi yang menyala. Malam-malam yang dihabiskan di depan laptop, bukan hanya untuk menyelesaikan naskah-naskah fiksi, tetapi juga untuk mempelajari laporan keuangan, menganalisis pasar saham, dan membaca setiap artikel investasi yang ia temukan. Uang hasil jerih payahnya sebagai penulis lepas, yang menurut mertuanya, tak seberapa, ia sisihkan dengan cermat. Sebagian besar ia investasikan, jauh dari pantauan Ardi dan ibunya. Mereka tahu ia punya tabungan, tapi tak pernah membayangkan angka di dalamnya, apalagi pergerakan investasinya. Rumah mereka, sebuah hunian minimalis yang dibangun atas nama Ardi, adalah saksi bisu dari kehidupan ganda Karina. Di satu sisi, ia adalah istri dan menantu yang patuh, mengerjakan tugas rumah tangga, sesekali menemani Ibu Suryanegara ke arisan, mendengarkan celotehan tentang betapa hebatnya Ardi dan betapa ia harus bersyukur. Di sisi lain, di balik pintu kamarnya yang tertutup rapat setelah semua orang terlelap, Karina berubah menjadi seorang pebisnis ulung yang cermat, teliti, dan berani mengambil risiko terukur. Ia telah membangun jaringan, bertemu dengan orang-orang baru di dunia investasi, dan diam-diam menanamkan modal pada beberapa proyek. Salah satunya adalah showroom mobil mewah yang akan dibuka. Proyek ini, ia tahu, adalah investasi terbesar dan paling menjanjikan yang pernah ia lakukan. Ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang validasi. Validasi yang tak pernah ia dapatkan dari orang-orang terdekatnya. Ardi, di sisi lain, menikmati posisinya sebagai tulang punggung keluarga. Ia bangga dengan pekerjaannya di bank, sering membual tentang bonus dan kenaikan pangkat. Baginya, Karina adalah pelengkap hidup yang manis, seorang istri yang tidak rewel dan selalu ada di rumah. Ia tidak pernah benar-benar menanyakan atau peduli tentang apa yang Karina lakukan di balik layar laptopnya. Ketidakpedulian itu, tanpa disadari Ardi, justru memberikan ruang gerak tak terbatas bagi Karina untuk mewujudkan ambisinya. Ibu Suryanegara, dengan segala prasangka dan kecintaannya pada putra tunggalnya, bahkan lebih jauh lagi. Baginya, Karina hanyalah bayangan Ardi, seseorang yang harus selalu bergantung dan bersyukur pada status keluarga Suryanegara. Esok adalah hari yang telah lama Karina nantikan. Hari pembukaan showroom yang megah itu. Jantungnya berdebar, bukan karena kegugupan, melainkan antusiasme. Ia tahu hari itu akan menjadi awal dari babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia akan menunjukkan kepada dunia, terutama kepada Ardi dan ibu mertuanya, siapa sebenarnya Karina Suryanegara. Pagi itu, udara di ruang makan rumah minimalis Karina seharusnya terasa hangat dengan semerbak kopi dan roti panggang. Namun yang terasa justru hembusan dingin dari keraguan dan nada meremehkan. Karina baru saja keluar dari kamar tidurnya, mengenakan gaun midi berwarna navy yang baru ia beli khusus untuk acara ini. Potongan gaun itu sederhana namun elegan, jatuh pas di tubuhnya, menonjolkan siluet tanpa berlebihan.
Rambut sebahu miliknya disanggul modern dengan beberapa helai jatuh membingkai wajah, dan riasan tipis menonjolkan mata indahnya. Ia ingin tampil profesional, berkelas, jauh dari citra ibu rumah tangga biasa yang selama ini disematkan kepadanya. Mas Ardi sudah duduk di meja makan, memegang cangkir kopi sambil jemarinya sibuk berselancar di layar ponselnya. Di seberangnya, Ibu Suryanegara, mertua Karina, sedang menuang teh dari teko porselen ke cangkirnya. Senyum tipis mengembang di bibir Karina saat ia melangkah mendekat, sedikit mengantisipasi reaksi mereka. Ia sudah terbiasa. Begitu melihat Karina, gerakan Ibu Suryanegara terhenti. Matanya yang tajam menyapu penampilan Karina dari atas sampai bawah, dari sanggul rapi hingga ujung sepatu hak pendeknya. Ekspresi di wajahnya yang awalnya kosong perlahan berubah, dari keheranan menjadi senyum sinis yang familiar. Senyum yang selalu muncul setiap kali Karina mencoba keluar dari jalur yang mereka tentukan. "Ya ampun, Rin. Mau kemana kamu dandan begitu?" tanya Ibu Suryanegara. Suaranya terdengar seperti gumaman tak percaya yang diiringi nada mengejek. Ia meletakkan teko dengan sedikit bunyi, klik. "Sudah seperti mau ke pesta saja. Bukankah lebih baik di rumah saja? Bantu beres-beres? Banyak cucian kotor tuh. Kemarin belum kamu sentuh." Nada suaranya syarat akan perintah terselubung, seolah mengingatkan Karina pada tugas utamanya. Mendengar suara ibunya, Mas Ardi mengangkat wajah dari ponsel. Matanya sedikit melebar saat melihat istrinya yang tampil berbeda dari biasanya. Sebuah seringai kecil muncul di bibirnya. "Wah, istriku mau pergi kemana ini? Mau ikut pembukaan showroom, ya?" Ia menekan kata showroom dengan penekanan berlebihan, seolah itu adalah lelucon paling lucu yang pernah ia dengar pagi itu. Ardi tertawa kecil, tawa yang menusuk, tawa yang seolah mengatakan, "Kamu ikut acara seperti itu? Yang benar saja." Karina menarik napas dalam, berusaha menenangkan gejolak amarah yang mulai membara di dadanya. Ia memaksakan senyum setenang mungkin. "Iya, Mas. Rina memang mau ke sana." Suaranya terdasi dengan upaya keras agar tidak bergetar. "Buat apa sih ikut-ikut begituan, Rin?" sambung Ibu Suryanegara, kini dengan nada yang lebih tegas, seolah sedang menegur anak kecil. "Itu kan acara orang penting, acara bisnis besar. Kamu mana mengerti soal showroom mobil mewah begitu? Paling juga cuma duduk manis di belakang, foto-foto, terus pulang. Tidak ada gunanya. Lebih baik di rumah, jadi istri yang baik. Urus suami, urus rumah. Pekerjaanmu kan cuma nulis-nulis cerita itu. Mana ada waktu dan gunanya untuk acara seperti ini?" Ardi menambahkan bumbu ejekan ibunya. Ia melipat tangannya di dada, menyandarkan punggungnya ke kursi dengan angkuh. "Betul kata ibu, sayang. Kamu kan tahu, dunia bisnis itu keras. Penuh persaingan, angka-angka, risiko besar. Bukan tempatnya orang-orang yang sukanya nulis cerita cinta-cintaan atau dongeng hayalan." Kalimatnya, yang selalu ia lontarkan setiap kali Karina mencoba membahas pekerjaannya, selalu berhasil menohok. Ia selalu meremehkan profesi Karina, seolah apa yang ia lakukan hanyalah hobi tak berarti dibandingkan profesinya sebagai manajer bank yang bergengsi. Ardi tak pernah tahu bahwa dari setiap kata yang Karina rangkai, dari setiap cerita yang ia ciptakan, ia telah mengumpulkan modal, membangun jaringan, dan mendapatkan pengetahuan yang jauh lebih luas dari sekadar dunia perbankan yang Ardi banggakan. "Lagi pula, kamu kenal siapa di sana?" tambah Ibu Suryanegara lagi, mengukuhkan ejekannya. "Jangan sampai malu-maluin Mas Ardi nanti. Kan Mas Ardi juga mau datang. Tapi nanti sore setelah jam kantor. Kalau kamu ikut sekarang, siapa yang mau memperhatikan? Kamu kan bukan siapa-siapa di sana, Rin. Paling juga cuma jadi penonton." Karina hanya bisa tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum menyerah, melainkan senyum rahasia yang menyimpan kejutan terbesar. Ia sudah menduga reaksi seperti ini. Ini adalah titik pemicu yang selalu ia alami setiap kali mencoba melangkah keluar dari zona yang ditentukan keluarga suaminya. Ejekan, keraguan, dan anggapan remeh itu bagai bensin yang menyulut api tekad dalam dirinya. Ia tak akan menjelaskan apapun. Biarlah mereka melihat sendiri nanti. "Tidak apa-apa, Bu, Mas.
ucap Karina lembut, meraih tas tangan kulitnya yang diletakkan di kursi. Rina sudah janji dengan teman. Penting kok. Ia sengaja tidak menyebutkan detail siapa teman itu, atau mengapa ia hadir di sana begitu pagi, jauh sebelum jam kerja Ardi berakhir. Kalau begitu, Rina pamit duluan, ya. Tanpa menunggu balasan, Karina melangkah anggun keluar dari ruang makan, meninggalkan Ardi dan Ibu Suryanegara yang masih saling pandang. Tersenyum geli seolah baru saja memenangkan argumen sepihak yang tak pernah ia niatkan untuk dimenangkan. Mereka tak tahu, senyum tipis Karina bukan senyum menyerah, melainkan senyum puas yang menyimpan rahasia besar, rahasia yang akan meledak dan mengubah segalanya. Langkah Karina begitu mantap saat meninggalkan rumah, setiap gerakannya memancarkan tekad yang tak tergoyahkan. Ia bahkan tak menoleh ke belakang, tak ingin melihat lagi seringai mengejek yang mungkin masih menghiasi wajah Ardi dan ibu mertua. Udara pagi yang sejuk di luar rumah terasa seperti embusan kebebasan yang ia rindukan. Ini adalah harinya, dan ia tidak akan membiarkan kerikil kecil di pagi hari merusak momen monumental ini. Mobil online yang sudah dipesannya tiba tak lama kemudian. Sebuah sedan hitam yang bersih, menunggunya dengan tenang di depan gerbang. Begitu duduk di dalam, Karina menyandarkan punggungnya ke jok, menarik napas lega. Ia mengeluarkan ponselnya, mengecek ulang jadwal, daftar kontak penting, dan draft poin-poin pidatonya. Semua sudah siap, matang, dan terencana. Perjalanan menuju lokasi showroom, Lusuria Motors, memakan waktu sekitar 45 menit. Showroom itu terletak di area bisnis paling prestisius di pusat kota, sebuah kawasan yang dipenuhi gedung-gedung tinggi pencakar langit, butik-butik desainer, dan pusat perbelanjaan mewah. Karina sengaja memesan mobil online agar bisa fokus penuh pada persiapan mentalnya, mengulang kembali setiap kalimat, setiap jeda, dan setiap intonasi yang akan ia sampaikan dalam pidatonya nanti. Meskipun ia adalah investor utama, sosok di balik layar yang sesungguhnya, ia tetap ingin tampil prima dan profesional. Ini adalah panggungnya, dan ia tak ingin menyia-nyiakannya dengan penampilan yang kurang maksimal. Selama perjalanan yang tenang itu, pikiran Karina melayang jauh ke belakang, ke awal mula ambisinya yang tersembunyi. Ia mengingat kembali bagaimana ia, seorang penulis lepas dengan penghasilan yang menurut Ardi dan ibunya tak seberapa, memutuskan untuk serius berinvestasi. Itu dimulai dari titik jenuh terhadap ketidakpuasan dan cara pandang meremehkan keluarga suaminya terhadapnya. Setiap ejekan, setiap keraguan yang mereka lontarkan, bagai pupuk yang menyuburkan tekadnya. Ia tidak hanya ingin membuktikan diri, tapi juga ingin memiliki kemandirian finansial yang kokoh, tak tergantung pada gaji Ardi atau harta warisan keluarga mertua yang selalu mereka banggakan. Ia memulai dengan investasi kecil, belajar otodidak dari setiap kegagalan dan kesuksesan. Malam-malam yang dihabiskan di depan laptop bukan hanya untuk merangkai kata dalam naskah fiksi, tetapi juga untuk mempelajari laporan keuangan perusahaan-perusahaan besar, menganalisis pergerakan pasar saham, dan menelan setiap artikel serta jurnal investasi yang ia temukan. Ia bahkan mengambil beberapa kursus daring tentang manajemen aset dan strategi investasi. Keuntungannya ia putar lagi, menambah portofolionya secara bertahap, kadang berisiko, namun selalu terukur. Hingga setahun yang lalu, melalui seorang kenalan yang ia temui di sebuah seminar investasi online, ia diperkenalkan dengan proyek Lusuria Motors. Proyek showroom mobil mewah ini dipimpin oleh seorang pengusaha visioner bernama Bapak Prasetyo, sosok yang dikenal jujur dan sangat berpengalaman di industri otomotif. Bapak Prasetyo, yang pada awalnya sedikit skeptis melihat latar belakang Karina sebagai penulis, justru melihat potensi besar pada Karina. Bukan hanya sebagai investor pasif, tapi juga sebagai seorang yang cerdas, berwawasan luas, dan memiliki intuisi bisnis yang tajam. Karina tidak hanya menginvestasikan sebagian besar asetnya, tak hanya uang tunai yang ia kumpulkan dari keuntungan investasi sebelumnya, tapi juga nilai dari beberapa properti digital yang sudah naik signifikan dan bahkan sebagian kecil aset properti real yang ia beli secara diam-diam. Lebih dari sekadar uang, Karina juga menginvestasikan ide dan pemikirannya. Ia ikut terlibat aktif dalam beberapa diskusi strategis terkait desain showroom, strategi branding yang tepat untuk menjangkau target pasar kelas atas, hingga model pemasaran digital yang inovatif. Ia seringkali memberikan masukan yang mengejutkan, menunjukkan pemahaman mendalam yang melampaui ekspektasi Bapak Prasetyo.
Hubungannya dengan Bapak Prasetyo bukan sekadar investor dan pengelola proyek, melainkan layaknya mitra strategis yang saling percaya dan menghargai. Inilah inti dari rahasia Karina, yang tidak pernah dibayangkan oleh Ardi maupun Ibu Suryanegara. Bagi mereka, Karina hanyalah seseorang yang bersembunyi di balik laptopnya, menulis cerita fiksi yang tak berguna, tak pernah tahu bahwa di balik layar itu, Karina sedang membangun sebuah kerajaan kecilnya sendiri. Tiba-tiba, mobil berhenti. Karina tersadar dari lamunannya. Di hadapannya, kemegahan bangunan Lusurya Motors sudah membentang. Tak lagi hanya dalam sketsa atau presentasi di layar laptopnya. Showroom itu berdiri megah dengan fasad kaca modern yang memantulkan cahaya matahari pagi, menciptakan kilauan yang memukau. Di depan pintu utama, karpet merah terhampar anggun hingga ke tepi jalan, diapit oleh deretan bunga-bunga segar nan mewah yang harumnya menyeruak ke udara. Banyak orang sudah berkumpul, fotografer sibuk mengabadikan momen, dan aroma bunga bercampur dengan wangi parfum mahal menciptakan suasana semarak yang penuh antisipasi. Suasana sangat meriah, seolah panggung besar sudah menanti untuk drama puncak. Karina membayar supirnya, lalu melangkah keluar dari mobil. Ia menegakkan bahu, mengangkat dagu. Sebuah senyum percaya diri mengembang sempurna di bibirnya. Ini bukan lagi Karina yang diremehkan di meja makan tadi pagi, yang dianggap tidak tahu apa-apa. Ini adalah Karina Suryanegara, seorang investor utama, seorang pebisnis ulung, yang siap menunjukkan hasil dari kerja keras, ketenangan, dan kesabarannya. Ia melangkah perlahan namun pasti, menyusuri karpet merah, menyatu dengan keramaian yang semakin padat, namun dengan satu tujuan pasti, podium yang berdiri tegak di bagian depan, tempat para pembicara akan menyampaikan sambutan. Karina melangkah dengan penuh keyakinan, menyusuri kerumunan tamu yang terus berdatangan dan memenuhi area lobi utama showroom. Desir antusiasme di udara terasa kental, bercampur dengan aroma bunga segar dan kemewahan mobil-mobil yang dipajang. Matanya memindai sekeliling, mencari sosok-sosok yang familiar. Ia tahu Mas Ardi dan Ibu mertua berencana datang, meski nanti siang, setelah jam kantor Mas Ardi usai. Namun, ia tidak menyangka akan menemukan mereka sudah berada di sana, jauh lebih cepat dari dugaan Karina. Dan posisi mereka, itu yang membuat Karina tersenyum tipis dalam hati, penuh kemenangan yang masih terselubung. Mereka berdiri tak jauh dari panggung utama, di barisan paling depan, dekat dengan deretan jajaran direksi dan tamu-tamu VIP lainnya. Posisi mereka seolah ingin menunjukkan betapa pentingnya kehadiran mereka di acara semegah itu. Mas Ardi mengenakan setelan jas biru navy yang baru, terlihat sangat rapi dan formal. Sesekali merapikan dasinya dengan gestur sok penting, matanya memindai sekeliling, mencari wajah-wajah yang dikenalinya. Di sampingnya, Ibu Suryanegara tampil anggun dengan kebaya modern berwarna marun yang dihiasi bordiran mewah, rambutnya disanggul rapi. Bibirnya tak henti-hentinya tersenyum dan sesekali mengangguk pada orang-orang di sekitarnya, yang belum tentu ia kenal, seolah-olah dia adalah nyonya rumah. Mereka tampak gagah dan anggun, sangat serasi dengan suasana mewah di sekeliling, seolah merekalah tamu kehormatan utama yang paling dinanti. Karina sengaja tidak langsung mendekati mereka. Ia ingin kejutan ini terkuak di waktu yang paling tepat, di hadapan banyak pasang mata. Ia mencari posisi yang strategis, sedikit di belakang kerumunan yang menghadap panggung, cukup dekat untuk melihat ekspresi mereka dengan jelas tanpa harus terlalu menonjolkan diri. Ia ingin mengamati reaksi mereka, menikmati setiap detik perubahan ekspresi di wajah mereka, tanpa mereka sadari kehadirannya. Beberapa tamu yang berlalu lalang menyapa Karina dengan ramah, beberapa bahkan menghampirinya untuk bersalaman. Mereka adalah kolega bisnis, investor lain yang ia kenal dari proyek-proyek sebelumnya, atau kenalan dari komunitas properti digital yang ia geluti. Karina membalas sapaan mereka dengan senyum hangat dan anggukan kepala. Obrolan ringan seputar persiapan showroom, harapan akan kesuksesan, dan antisipasi pasar otomotif mewah pun terjadi. Percakapan ini dengan jelas memperlihatkan bahwa Karina benar-benar bagian dari lingkungan itu, bukan sekadar penonton atau tamu biasa seperti yang dibayangkan Ardi dan ibunya di rumah tadi pagi. Dari tempatnya berdiri, Karina bisa melihat Bapak Prasetyo, pemimpin proyek Lusurya Motors sekaligus rekannya, sedang berbicara di panggung, menyambut para tamu dan memberikan apresiasi atas kehadiran mereka. Beliau tampak bersemangat, sesekali melirik ke arah Karina dengan senyum penuh arti,
seolah memberikan isyarat bahwa momen besar itu akan segera tiba, dan Karina harus bersiap. Karina membalas senyum itu dengan anggukan kecil, sebuah sinyal rahasia antara dua mitra. Tiba-tiba, mata Karina menangkap tatapan Ibu Suryanegara yang bergerak cepat ke arahnya. Wanita tua itu memicingkan mata, alisnya berkerut dalam, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Wajahnya menunjukkan kerutan kebingungan yang sangat jelas. Karina menahan napas, menunggu. Apakah mereka sudah menyadari? Mungkinkah mereka mengingat ejekan mereka pagi tadi? Ibu Suryanegara menyenggol lengan Mas Ardi yang sedang asyik berbicara dengan seorang rekan bisnisnya, dengan ekspresi bangga. Lihat itu, bisiknya. Suaranya sedikit meninggi karena keterkejutan yang nyata. Bukankah itu si Karina? Astaga, dia benar-benar datang? Kenapa dia bisa ada di sini sepagi ini? Mas Ardi menoleh, mengikuti arah pandang ibunya. Matanya langsung menemukan Karina yang berdiri beberapa meter di belakang mereka, berbaur dengan tamu-tamu lainnya. Ekspresi di wajahnya berubah drastis dalam hitungan detik. Dari senyum angkuh, menjadi kerutan bingung, lalu mata yang membelalak lebar penuh keterkejutan. Seringai ejekan pagi tadi kini lenyap tak bersisa, digantikan dengan raut wajah yang seolah bertanya, bagaimana dia bisa ada di sini? Kenapa dia terlihat begitu santai dan percaya diri di tengah keramaian seperti ini? Ia bahkan tidak menyapa mereka. Karina tidak menghindari tatapan mereka. Ia balik menatap Mas Ardi dan ibu mertua. Senyum tipis masih terukir di bibirnya. Senyum yang penuh arti, yang menyimpan berjuta rahasia dan ejekan balasan yang tak terucap. Senyum itu seolah mengatakan, ya, ini aku. Dan ini barulah permulaan dari apa yang akan kalian lihat. Kebingungan dan keterkejutan di wajah mereka adalah hadiah kecil bagi Karina. Pemanasan sebelum puncak kejutan yang sesungguhnya akan segera terungkap di panggung itu. Mereka tidak tahu bahwa ini baru permulaan dari kebingungan dan kekagetan yang akan mereka rasakan. Ketegangan di udara semakin terasa. Setelah sambutan pembukaan yang formal dari perwakilan pemerintah daerah dan ketua asosiasi pengusaha setempat, yang penuh dengan jargon ekonomi dan angka-angka statistik, pembawa acara kembali naik ke podium. Sosoknya yang energik, seorang presenter televisi terkenal dengan senyum karismatik, semakin menambah kemeriahan dan ekspektasi hadirin. Mikrofon didekatkan, dan sorot lampu panggung kini menyorot langsung ke arahnya, menjadikannya pusat perhatian. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan yang luar biasa dari para tokoh terhormat kita. Suaranya yang merdu dan penuh semangat menggema di seluruh ruangan showroom yang luas, disambut tepuk tangan riuh dan seruan antusias. Kini, tibalah saat yang paling kita tunggu-tunggu, momen puncak dari acara pagi yang spektakuler ini. Peresmian sebuah mahakarya, sebuah showroom yang bukan hanya menampilkan kemewahan dan keindahan kendaraan-kendaraan premium, tetapi juga merefleksikan inovasi tanpa henti, serta visi masa depan industri otomotif di kota kita tercinta ini. Karina berdiri tegak di tengah kerumunan, jantungnya berdetak kencang. Bukan karena gugup, melainkan karena antisipasi yang membuncah. Ia bisa merasakan tatapan Ardi dan ibu mertua yang masih sesekali mencuri pandang ke arahnya. Mereka masih tampak bingung, kepala mereka sedikit berkerut, seolah Karina adalah teka-teki berjalan yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka tanpa pemberitahuan. Karina menahan senyum puasnya, tahu betul bahwa sebentar lagi kebingungan itu akan berubah menjadi keterkejutan yang jauh lebih besar. Sebuah kejutan yang akan menggoncang pandangan mereka. Pembawa acara melanjutkan dengan nada yang semakin bersemangat. Surya Motors, Bapak dan Ibu sekalian, bukan hanya dibangun oleh satu atau dua orang yang brilian, melainkan oleh kolaborasi para visioner sejati, para pionir yang berani bermimpi besar, dan tentu saja, para investor yang memiliki keyakinan tak tergoyahkan pada mimpi dan potensi besar dari proyek ini. Ia jeda sejenak, sengaja membiarkan kalimatnya meresap, menciptakan efek dramatis yang efektif. Dan untuk mengapresiasi kontribusi luar biasa mereka, mari kita persilakan dengan tepuk tangan meriah, Bapak Prasetyo selaku Direktur Utama, beserta seluruh jajaran direksi dan investor utama untuk naik ke atas panggung. Seketika, sorotan lampu panggung bergerak, menerangi area di sisi panggung tempat beberapa sosok mulai bergerak maju. Karina melihat Bapak Prasetyo, pemimpin proyek Surya Motors sekaligus rekan strategisnya, tersenyum dan mengangguk ke arahnya, memberi isyarat agar Karina segera bergabung.
Karina balas mengangguk. Sebuah komunikasi tanpa kata yang penuh makna, lalu mulai melangkah maju. Ia berjalan dengan anggun namun penuh percaya diri, menyusuri celah di antara para tamu, melewati karpet merah yang membentang. Setiap langkah kakinya terasa ringan, seolah beban bertahun-tahun ejekan, keraguan, dan penilaian meremehkan akhirnya terangkat dari pundaknya. Saat Karina mulai mendekati tangga panggung, bisik-bisik mulai terdengar dari kerumunan. Beberapa wajah tamu menunjukkan ekspresi penasaran, bertanya-tanya siapa wanita yang tiba-tiba berjalan menuju panggung bersama para petinggi perusahaan, dengan aura yang begitu tenang dan percaya diri. Namun, di barisan depan, reaksi Mas Ardi dan Ibu Suryanegara jauh lebih dramatis dan sangat kentara. Mata mereka berdua membelalak sempurna, tak lagi hanya sekadar terkejut atau bingung. Ada campuran ketidakpercayaan yang mendalam, kebingungan akut, dan sedikit kengerian di sana. Rahang Mas Ardi sedikit mengendur, seolah ia baru saja melihat hantu di siang bolong. Ibu Suryanegara, yang sebelumnya masih sibuk menyapa tamu dan menunjukkan senyum anggun, kini membeku di tempatnya, tangannya yang terangkat kaku di udara, terhenti di tengah gerakan. Mereka melihat dengan jelas Karina menaiki anak tangga pertama, lalu kedua, ketiga, hingga akhirnya ia berdiri sejajar dengan Bapak Prasetyo dan jajaran direksi lainnya, di panggung utama, di bawah sorotan lampu. Itu Karina, bisik Ibu Suryanegara, suaranya nyaris tak terdengar, serak dan penuh ketidakpercayaan, seolah ia kesulitan mempercayai penglihatannya sendiri. Matanya berkedip-kedip cepat, seolah ingin memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi atau berhalusinasi. Mas Ardi tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya yang tadi pagi penuh ejekan dan senyum meremehkan kini memucat pasi. Bibirnya sedikit terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri istrinya, yang tadi pagi ia remehkan karena ingin pergi ke acara orang penting seperti ini, kini berdiri di panggung yang sama dengan para orang penting itu, sejajar dengan para direksi, sebagai salah satu investor utama. Otaknya berputar keras, mencoba mencerna pemandangan di depannya, mencoba menghubungkan Karina yang ia kenal sebagai penulis cerita cinta-cintaan, dengan sosok wanita berwibawa di panggung. Karina berdiri di sana, bagian dari para investor utama, seseorang yang baru beberapa jam lalu mereka sebut bukan siapa-siapa. Karina melirik ke arah mereka, sebuah senyum kemenangan tipis terukir jelas di bibirnya, senyum yang tak lagi tersembunyi. Senyum itu seolah menjawab semua ejekan di pagi hari, setiap keraguan yang mereka lontarkan, dan setiap pandangan meremehkan yang selama ini ia terima. Ya, ini aku. Dan ya, aku memang ada di sini. Di tempatku yang sebenarnya. Kalian tidak tahu apa-apa. Ruangan showroom yang megah itu mendadak hening sejenak. Semua mata kini tertuju sepenuhnya pada panggung. Bapak Prasetyo, dengan senyum bangga dan gestur hormat yang tulus, menyerahkan mikrofon kepada Karina. Kilauan lampu panggung menyorot langsung ke wajah Karina, membuatnya tampak semakin bersinar, memancarkan aura wibawa yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Ia menegakkan bahu, mengambil napas dalam-dalam, sebuah gestur kecil untuk menenangkan diri, dan menatap lurus ke depan. Pandangannya sesaat bersirobok dengan Mas Ardi dan ibu mertua. Mereka masih berdiri mematung di barisan depan. Seperti patung-patung hidup, wajah mereka menunjukkan perpaduan antara syok yang mendalam, kebingungan akut, dan mungkin sedikit rasa malu yang mulai menyelinap di balik pertahanan mereka. Ekspresi mereka adalah validasi paling nyata bagi Karina, sebuah pengakuan tanpa kata atas apa yang selama ini mereka abaikan dan remehkan. Selamat pagi, hadirin sekalian. Suara Karina terdengar jernih, tegas, dan percaya diri, memenuhi seluruh ruangan yang menggema. Tidak ada getaran gugup yang terdeteksi, tidak ada keraguan sedikit pun dalam intonasinya, hanya ketenangan seorang profesional yang menguasai panggung, seorang yang tahu persis apa yang ia bicarakan. Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan yang tak terhingga bagi saya bisa berdiri di sini hari ini. Diresmikannya Lusurya Motors, sebuah impian besar yang kini dengan bangga kita saksikan telah menjadi kenyataan. Di barisan depan, Mas Ardi dan Ibu Suryanegara masih tak bergerak sedikit pun, terpaku. Pikiran mereka kalut, berputar-putar mencoba mencerna realitas yang ada di depan mata. Ini bukan Karina yang mereka kenal. Bukan Karina yang hanya sibuk dengan cerita cinta-cintaan di laptopnya. Bukan Karina yang
bukan siapa-siapa, dan hanya bisa di rumah. Suara Karina di panggung, yang begitu berwibawa dan penuh substansi, bagai palu godam yang menghantam, mengikis sedikit demi sedikit semua asumsi dan prasangka yang selama ini mereka pegang teguh tentang menantu dan istri mereka. Proyek ini, lanjut Karina, matanya menyapu kerumunan hadirin yang tampak terpukau oleh ketenangannya, bukan hanya tentang membangun sebuah showroom yang megah dan berkelas. Lebih dari itu, ini adalah tentang keyakinan pada potensi tak terbatas, pada inovasi yang berkelanjutan, dan pada keberanian untuk bermimpi besar tanpa batas. Ketika Bapak Prasetyo pertama kali memaparkan visinya tentang Lusuria Motors, saya langsung melihat masa depan. Saya melihat bagaimana showroom ini akan menjadi lebih dari sekadar tempat jual beli kendaraan mewah, tetapi juga sebuah pusat gaya hidup, tempat para pecinta otomotif bisa berbagi passion, pengalaman, dan bahkan membangun komunitas eksklusif. Ibu Suryanegara menyenggol lengan Ardi dengan siku. Dia bicara apa itu? Bisiknya, suaranya serak dan nyaris tak terdengar, penuh keheranan. Visi? Inovasi? Pusat gaya hidup? Kapan dia belajar semua istilah bisnis sebesar itu? Kapan dia punya waktu untuk semua itu? Ardi hanya menggelengkan kepala, masih tak percaya, seperti tersambar petir. Ia ingat betul bagaimana pagi tadi ia mengejek Karina, mengatakan bahwa dunia bisnis itu keras dan bukan tempatnya bagi penulis cerita cinta-cintaan. Kini, istrinya sedang berbicara tentang visi, inovasi, dan strategi bisnis di hadapan ratusan orang, di panggung yang megah, disaksikan banyak tokoh penting. Sebagai seorang investor, Karina melanjutkan, suaranya semakin menguat, memancarkan keyakinan yang tak tergoyahkan. Saya selalu mencari proyek yang tidak hanya menjanjikan keuntungan finansial semata, tetapi juga memiliki dampak positif yang signifikan dan nilai jangka panjang yang berkelanjutan. Dan Lusuria Motors, saya berani katakan, memenuhi kriteria itu sepenuhnya. Saya percaya, dengan kolaborasi tim yang solid, visi yang jelas, strategi yang matang, dan tentu saja, dukungan tak terbatas dari para pelanggan setia, Lusuria Motors akan segera menjadi pemimpin pasar di industri otomotif premium, bukan hanya di kota ini, tapi juga di tingkat regional. Setiap kata yang keluar dari bibir Karina adalah sebuah palu godam yang telak menghantam ego Ardi dan Ibu Suryanegara. Mereka tak pernah membayangkan, sedikit pun, bahwa Karina memiliki pemahaman bisnis yang sedalam itu, apalagi terlibat dalam proyek sebesar ini. Selama ini, mereka memandang rendah pekerjaan Karina sebagai penulis, menganggapnya hanya hobi sampingan yang tak sebanding dengan pekerjaan Ardi yang bergengsi di bank. Namun, kini, Karina berbicara layaknya seorang pengusaha ulung, dengan percaya diri, dengan pengetahuan yang mendalam tentang pasar dan strategi. Terima kasih atas kepercayaan yang luar biasa yang telah diberikan kepada saya dan tim. Tutup Karina dengan senyum menawan yang tulus, memancarkan aura kemenangan yang lembut. Dan saya berharap Lusuria Motors dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan ekonomi kota kita. Mari kita wujudkan impian ini bersama-sama, demi kemajuan kita semua. Ucapannya disambut tepuk tangan meriah dan gemuruh pujian dari seluruh hadirin yang memenuhi ruangan. Karina menunduk hormat, lalu mengembalikan mikrofon kepada pembawa acara. Ia berdiri di sana, di samping Bapak Prasetyo, menerima tepuk tangan dan senyum apresiasi dari para direksi lainnya. Di bawah panggung, Mas Ardi dan Ibu Suryanegara masih termangu, terpaku di tempatnya. Mereka menyaksikan seluruh pidato itu dengan mata kepala sendiri, dari awal hingga akhir. Pidato yang mengguncang dunia mereka, menghancurkan semua asumsi dan prasangka dangkal yang selama ini mereka bangun tentang Karina. Mereka tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Kata-kata seolah tercekat di tenggorokan. Senyum sinis dan ejekan pagi tadi telah sepenuhnya tergantikan oleh raut wajah tak percaya yang amat sangat, diwarnai sedikit rasa sesal yang mulai merayap. Tepuk tangan meriah masih menggema di seluruh ruangan, disusul sorak-sorai apresiasi yang tulus dari ratusan hadirin. Karina tersenyum tulus, menerima ucapan selamat yang hangat dari Bapak Prasetyo dan jajaran direksi lainnya. Rasa puas yang dalam mengalir deras dalam dirinya, bukan hanya karena keberhasilan proyek showroom megah ini, tetapi juga karena ia akhirnya berdiri di panggung bergengsi ini, diakui atas kerja keras, ketekunan, dan visinya yang selama ini tersembunyi. Namun, di balik keramaian dan sorotan lampu yang membanjiri panggung,
Mata Karina tak bisa lepas dari dua sosok yang kini tampak seperti patung garam yang beku di antara lautan tamu, Mas Ardi dan Ibu Suryanegara. Wajah Ardi kini bukan lagi sekadar pucat pasi. Ada rona merah samar yang naik perlahan ke pipinya, bercampur dengan keringat dingin yang mulai membasahi dahinya. Ia tampak sangat gelisah, sesekali menggaruk tengkuknya yang sepertinya tidak gatal, sebuah gestur kebingungan yang tak bisa ia sembunyikan. Matanya yang sebelumnya penuh dengan rasa superioritas, kini terus menatap lekat ke arah Karina di panggung, seolah mencoba menguraikan teka-teki raksasa yang baru saja disajikan di hadapannya. Karina, istrinya, seorang investor utama di acara sebesar ini? Bagaimana mungkin? Selama ini, ia selalu membayangkan Karina hanya berkutat dengan tulisan-tulisan remehnya, sibuk mengurus rumah, dan sesekali menemaninya ke acara kantor yang membosankan sebagai aksesoris belaka. Dunia bisnis besar adalah teritorinya, tempat ia merasa paling superior, paling berkuasa. Kini, dunianya terasa terbalik 180 derajat. Di sampingnya, Ibu Suryanegara jauh lebih vokal dalam ekspresi kebingungannya, meskipun suaranya tertahan agar tidak menarik perhatian. Ia mencengkeram erat lengan Ardi, kuku-kukunya sedikit menusuk kulit, menunjukkan betapa cemas dan paniknya ia. Ini tidak mungkin, kan? Bisiknya, suaranya serak dan nyaris tak terdengar, penuh dengan ketidakpercayaan yang mendalam. Dia Karina? Istrimu? Bagaimana bisa dia ada di sana? Sejak kapan dia punya uang sebanyak itu? Investor utama? Dia hanya penulis. Penulis lepas yang penghasilannya tidak jelas itu. Ardi hanya menggelengkan kepala pelan, tatapannya kosong, mencoba mencari jawaban di antara keramaian yang memuji istrinya. Aku tidak tahu, Bu. Dia tidak pernah cerita apa-apa tentang ini. Sama sekali tidak, jawabnya terbata-bata, suaranya tercekat di tenggorokan, nyaris tak terdengar di tengah keramaian. Rasa malu yang amat sangat mulai merayapi dirinya, membakar pipinya. Tadi pagi, ia mengejek Karina habis-habisan, meremehkan ambisinya untuk datang ke acara ini. Sekarang, istrinya berdiri di podium, disanjung, diwawancarai, dan diakui sebagai salah satu orang paling penting di acara prestisius ini. Ego Ardi, yang selama ini terbang tinggi dan tak tersentuh, kini terasa seperti jatuh menghantam bumi dengan keras, berkeping-keping. Sementara itu, Karina melangkah turun dari panggung, dihampiri oleh beberapa rekan bisnis yang mengenalnya dan juga awak media yang segera mengerubunginya dengan mikrofon dan kamera. Ia menjawab setiap pertanyaan dengan tenang, profesional, dan penuh wawasan. Ia menjelaskan visinya tentang masa depan Lusurya Motors, strategi pemasaran yang inovatif, dan harapan ke depan untuk pertumbuhan bisnis. Setiap kata yang ia ucapkan, setiap senyum ramah yang ia berikan kepada wartawan, semakin mengukuhkan posisinya sebagai wanita berkelas, cerdas, dan berdaya. Ardi dan Ibu Suryanegara hanya bisa menyaksikan semua itu dari kejauhan, merasa terasing dan kecil di tengah keramaian yang berpusat pada Karina. Beberapa kali, mata Karina dan Ardi bertemu secara tak sengaja. Karina tidak lagi menampilkan senyum kemenangan yang tajam seperti sesaat di panggung. Kali ini, ia menyuguhkan sebuah senyum tipis yang penuh pengertian, seolah ia membaca semua badai kebingungan, penyesalan, dan rasa malu yang berkecamuk di benak suaminya. Senyum itu tidak mengejek, melainkan mengingatkan Ardi akan semua kata-kata meremehkan, setiap prasangka dangkal, dan setiap pandangan sebelah mata yang pernah terlontar dari bibirnya. Itu adalah senyum pengingat akan kesabaran panjang Karina, ketekunannya, dan kerja kerasnya yang selama ini tersembunyi, tak terlihat oleh mata mereka. Ibu Suryanegara menarik Ardi menjauh sedikit dari kerumunan, seolah ingin menghindari tatapan penasaran yang mungkin mengarah pada kebingungan mereka. Kita harus bicara dengan dia. Sesegera mungkin. Bagaimana mungkin dia merahasiakan hal sebesar ini dari kita? Apa maksud semua ini? Dia harusnya memberitahu kita. Dia pasti punya penjelasan yang masuk akal. Desaknya, suaranya terdengar panik bercampur amarah yang tertahan, seperti seekor singa betina yang wilayahnya tiba-tiba diambil alih. Ardi menatap ibunya dengan tatapan kosong, pikirannya masih kacau. Penjelasan apa yang bisa ia minta? Ia yang selama ini menutup mata dan telinga terhadap potensi luar biasa istrinya. Ia yang menertawakan setiap ambisi Karina. Kini,
Fakta terpampang jelas di hadapannya, tak terbantahkan oleh alasan apapun. Sebuah kebenaran yang sangat pahit, yang membuat rasa malu, penyesalan, dan sedikit rasa takut akan masa depan mulai menggerogoti hatinya. Konflik batin yang hebat baru saja dimulai, bukan hanya antara ia dan Karina, tapi juga dalam dirinya sendiri, mempertanyakan siapa dirinya dan apa yang selama ini ia anggap sebagai kebenaran. Setelah serangkaian wawancara singkat yang menyenangkan dengan awak media dan obrolan ramah dengan beberapa kolega bisnis yang datang menyapa, Karina memutuskan untuk mencari sedikit ketenangan di area belakang showroom. Area ini, yang didesain khusus untuk staf, investor, dan back office, terletak jauh dari hiruk-pikuk keramaian peresmian dan sorotan kamera. Ia hanya ingin menyegarkan diri sejenak, meminum segelas air, dan menikmati keberhasilan kecil ini sendirian sebelum kembali ke keramaian yang masih memadati area depan. Namun, belum sempat ia mencapai pintu area tenang itu, sebuah suara memanggil namanya dari belakang, penuh keraguan dan kecanggungan yang kentara. "K.A. Karina?" Karina menoleh perlahan. Di belakangnya, berdiri Mas Ardi dan Ibu Suryanegara. Aura mereka yang biasanya angkuh kini tampak redup, tergantikan oleh ekspresi yang sulit diartikan di antara keduanya. Campuran rasa malu yang mendalam, kebingungan akut, dan mungkin sedikit amarah yang tersisa dari ejekan pagi tadi yang kini berbalik menusuk. Wajah mereka masih memucat, dan mata mereka dengan jelas menghindari tatapan langsung Karina, seolah enggan bertemu dengannya. "Mas Ardi, Ibu," sapa Karina dengan nada netral, senyum tipis yang penuh makna masih melekat di bibirnya. Ia tak berusaha terlihat terkejut atau sombong. Ia hanya ingin melihat bagaimana mereka akan bereaksi, bagaimana mereka akan mengonfrontasinya setelah semua yang terjadi. Ibu Suryanegara melangkah maju satu langkah, namun kemudian ragu-ragu, seolah kakinya terpaku. Ia membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi, mencari kata-kata yang tepat. "K.A. Karina," akhirnya ia berucap, suaranya pelan dan bergetar. Sangat berbeda dengan nada angkuh dan mencemooh yang ia gunakan di pagi hari. "Apa-apaan semua ini? Investor utama? Kamu, sejak kapan? Kenapa kamu tidak pernah bilang apa-apa kepada kami? Ini kan uang besar. Keluarga tahu apa-apa?" Nada tuduhan itu masih ada, namun kini lebih seperti ratapan keputusasaan. Karina menatap mertuanya lurus di mata, tatapannya tenang namun tegas. "Memangnya ibu pernah bertanya dengan sungguh-sungguh, Bu?" tanyanya balik, suaranya lembut namun memiliki ketajaman yang menusuk. "Atau Mas Ardi pernah peduli dengan apa yang Rina lakukan?" Ia mengalihkan pandangannya yang kini penuh arti ke Ardi. "Setiap kali Rina mencoba menjelaskan pekerjaan Rina, kalian selalu menganggapnya remeh. Menulis cerita cinta-cintaan," kata Mas Ardi. "Tidak mengerti bisnis," kata ibu. "Cuma hobi buang-buang waktu. Apa gunanya Rina menjelaskan detail proyek sebesar ini kalau kalian sudah punya penilaian sendiri, bahkan sebelum Rina bicara?" Ardi tersentak mendengar kalimat Karina, seperti disengat listrik. Ia membuka mulut, ingin membela diri, ingin menyangkal, namun tidak ada kata yang keluar dari tenggorokannya. Setiap kalimat Karina adalah kebenaran yang pahit, kebenaran yang tak terbantahkan. Ia memang sering menganggap remeh pekerjaan istrinya, merasa bahwa profesinya sebagai manajer bank jauh lebih superior dan penting. Ia telah menutup mata dan telinga terhadap potensi Karina, sibuk dengan dunianya sendiri yang ia anggap paling penting. Tapi ini kan uang besar, Rin," seru Ibu Suryanegara lagi, kini dengan sedikit nada panik yang jelas. "Uang dari mana kamu dapatkan semua itu? Apa kamu melakukan hal-hal yang tidak-tidak? Jangan-jangan Mas Ardi sampai tidak tahu uangmu dari mana?" "Karina, ini mencurigakan." Tiba-tiba saja, ketakutan akan hal yang tidak diketahui, ketakutan akan skandal atau hal buruk lainnya, lebih dominan daripada rasa malu yang baru saja mereka rasakan. Karina mendesah pelan. Ada sedikit rasa lelah namun juga kejengkelan dalam dirinya. Mereka selalu curiga, selalu mencari sisi negatif, selalu mencoba menjatuhkan, bahkan di tengah kesuksesannya. "Ibu, Mas Ardi, semua uang yang Rina investasikan adalah hasil dari kerja keras Rina sendiri. Dari menulis, dari berbagai proyek lepas yang Rina kerjakan, dan dari investasi-investasi kecil yang Rina lakukan selama bertahun-tahun.
Rina tidak pernah mengambil 1 sen pun dari Mas Ardi atau dari keuangan keluarga ini. Kalian bisa mengeceknya. Karina menjelaskan dengan sabar, meskipun ada nada ketegasan yang tak terbantahkan. Justru karena kalian selalu meremehkan, selalu menertawakan setiap langkah Rina memilih untuk membuktikan diri ini dalam diam. Biar hasil yang bicara. Ardi akhirnya menemukan suaranya, meskipun masih terdengar parau dan penuh penyesalan. Tapi kenapa tidak memberitahuku, Karina? Aku suamimu. Aku punya hak untuk tahu hal sebesar ini. Ada nada terluka dan dikhianati dalam suaranya. Ironisnya, meskipun ia sendiri yang menciptakan jurang komunikasi dan kepercayaan itu selama ini. Karina menatap Ardi dengan tatapan dingin yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Tatapan itu bukan kemarahan meledak-ledak, melainkan kekecewaan yang dalam. Memangnya Mas Ardi pernah bertanya, atau peduli dengan apa yang Rina lakukan di balik laptop itu? Setiap kali Rina mencoba berbagi tentang pekerjaan atau mimpi Rina, Mas selalu menyela, menganggapnya tak penting, atau bahkan mengganti topik pembicaraan. Mas bahkan tidak pernah benar-benar membaca tulisan Rina, bukan? Bagaimana Rina bisa berbagi hal sebesar ini? Kalau hal-hal kecil tentang hidup Rina saja Mas tidak pernah mau tahu dan peduli. Pertanyaan itu menggantung di udara, menusuk tepat di ulu hati Ardi. Ia tidak bisa menyangkalnya. Ia memang tidak pernah peduli. Keheningan yang mencekam menyelimuti mereka bertiga. Di tengah keramaian acara yang masih meriah di kejauhan, percakapan mereka terasa kontras, penuh beban dan penyesalan yang mendalam. Ini adalah kali pertama Karina benar-benar menunjukkan sisi dingin, tegas, dan tak berkompromi di hadapan mereka. Sisi yang selama ini tersembunyi di balik senyum dan kesabarannya yang tak terbatas. Mereka berdiri di sana, suami dan mertua, di hadapan seorang wanita yang mereka kira hanya seorang istri rumah tangga biasa yang bergantung pada mereka. Namun kini berdiri tegak sebagai investor utama sebuah bisnis besar. Sebuah kenyataan pahit yang mulai mengikis pondasi pandangan mereka tentang Karina, dan mungkin tentang diri mereka sendiri. Pertemuan singkat namun intens di area belakang showroom meninggalkan Ardi dan Ibu Suryanegara dalam kondisi terguncang hebat. Mereka berjalan menjauh dari Karina, menyusuri keramaian dengan langkah gontai dan tak tentu arah, seolah baru saja dipaksa menelan pil pahit yang sangat getir. Kata-kata Karina yang tenang namun menusuk, memangnya Mas Ardi pernah peduli? Dan, justru karena kalian selalu meremehkan, Rina memilih untuk membuktikan diri ini dalam diam, terus bergema di kepala mereka, menjadi loop tak berujung. Kalimat-kalimat itu, sederhana namun menusuk relung hati, kini terasa begitu berat, membebani pikiran dan perasaan mereka. Dia itu serius, bisik Ibu Suryanegara, mencengkeram lengan Ardi lagi dengan erat saat mereka sedikit menjauh dari pandangan Karina, mencari tempat yang lebih sepi di antara kerumunan. Semua uangnya hasil dia sendiri? Dari menulis dan investasi kecil-kecilan itu? Tidak mungkin. Kamu sudah cek rekeningnya, kan? Siapa tahu dia punya simpanan rahasia yang tidak benar, uang dari mana-mana, atau bahkan melakukan hal-hal yang tidak-tidak di belakang kita. Nada curiga masih melingkupi setiap ucapannya, menunjukkan bahwa kepercayaan mereka terhadap Karina sangat rapuh, dan kecurigaan lebih mudah mereka terima daripada kenyataan bahwa Karina jauh lebih hebat dari yang mereka bayangkan. Ardi hanya menggelengkan kepala, wajahnya keruh dan penuh penyesalan. Aku tidak pernah berpikir dia bisa melakukan hal sebesar ini, Bu. Dia selalu terlihat begitu saja tenang, tidak banyak bicara soal uang, sibuk dengan dunianya sendiri. Ia mencoba mempertahankan egonya, mencoba membenarkan ketidakpeduliannya selama ini. Dan aku memang tidak pernah mengecek rekening pribadinya. Ibu tahu itu. Aku percaya dia. Lagi pula, dia tidak pernah punya gelagat aneh atau mencurigakan. Ia berusaha mencari alasan, mencoba merasionalisasi situasi yang tak masuk akal baginya. Mungkin dia hanya beruntung saja. Atau mungkin dia hanya investor kecil yang kebetulan dapat jatah pidato karena ada koneksi dengan Pak Prasetyo. Ia mencoba menenangkan dirinya, mencoba kembali ke asumsi lamanya, namun suara hatinya sendiri berteriak menolak. Tepat saat itu, mereka kembali mendengar suara pembawa acara yang penuh semangat mengudara melalui speaker, memecah bisik-bisik dan kecemasan mereka. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian.
Setelah mendengarkan pidato yang begitu menginspirasi dan visioner dari Ibu Karina Suryanegara, kini tibalah saatnya untuk acara inti kita. Kita akan menyaksikan penandatanganan kesepakatan kerjasama strategis antara Lusurya Motors dengan beberapa mitra eksklusif kami, serta momen spesial penyerahan kunci pertama kepada pembeli mobil premium edisi terbatas. Mas Ardi dan Ibu Suryanegara kembali menoleh dengan cepat ke arah panggung. Mereka melihat Karina masih berada di sana, di antara para direksi dan tamu kehormatan, namun kali ini ia berdiri sedikit menonjol, di samping Bapak Prasetyo, sebagai sosok yang memiliki peran penting. Raut wajahnya tetap tenang dan profesional, seolah semua badai di balik layar tadi tidak pernah terjadi. Dan untuk penandatanganan kesepakatan pertama yang sangat penting ini, lanjut pembawa acara dengan nada antusias yang membangkitkan hype. Kami persilakan Ibu Karina Suryanegara, yang mewakili pihak investor utama, untuk bersama-sama dengan Bapak Prasetyo, menandatangani Memorandum of Understanding, MOU, dengan pihak Bank Mandiri sebagai mitra pembiayaan eksklusif kami. Seketika, sebuah meja dengan kain beludru merah dan 2 pena perak yang berkilauan sudah disiapkan di tengah panggung. Bapak Prasetyo tersenyum hangat kepada Karina, mengundangnya maju dengan gestur tangan. Karina melangkah ke meja itu, mengambil salah satu pena perak, dan dengan gerakan mantap serta penuh percaya diri, membubuhkan tanda tangannya di atas dokumen MOU yang terhampar. Lampu kilat kamera membanjiri panggung, mengabadikan setiap momen penting itu, seolah memastikan semua orang melihat siapa yang sedang menandatangani dokumen tersebut. Adegan itu bagaikan pukulan telak yang kesekian kalinya, dan yang paling mematikan, bagi Ardi dan Ibu Suryanegara. Mata Ardi membelalak lebih lebar lagi, rahangnya benar-benar jatuh. Bank Mandiri, mitra pembiayaan eksklusif, dan Karina menandatangani MOU itu, bukan hanya sebagai investor, tapi sebagai representasi investor utama. Dia bukan lagi investor kecil yang beruntung, melainkan seseorang yang memiliki otoritas dan kepercayaan penuh dalam kesepakatan sebesar itu. Apa? Bank Mandiri, desis Ibu Suryanegara, tangannya spontan menutup mulutnya sendiri, seolah ingin mencegah suara terkejutnya meledak. Dia tanda tangan dengan bank sebesar itu? Jadi dia bukan cuma investor biasa. Dia punya kendali atas ini semua. Ketidakpercayaan dan ketakutan akan kebenaran yang jauh lebih besar dan tak terduga mulai menyergap mereka, menguasai seluruh pikiran. Ardi tidak bisa berkata-kata. Pikirannya kosong melompong, otaknya seperti hang. Ia bekerja di bank, ia tahu betul betapa ketatnya prosedur kerjasama dengan bank sebesar Mandiri. Sebuah MOU sebesar itu tidak akan sembarangan ditandatangani oleh investor kecil atau penulis lepas. Itu pasti melibatkan nilai investasi yang sangat besar dan otoritas yang signifikan. Realitas yang selama ini ia hindari, yang selama ini ia tepis, kini menghantamnya telak tanpa ampun. Istrinya, Karina, adalah seorang pemain besar di dunia bisnis. Jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan, jauh lebih berpengaruh dari dirinya sendiri. Semua keraguannya tentang Karina, semua ejekannya di pagi hari, kini berbalik menjadi bayangan yang menghantui, sebuah kutukan bagi egonya yang hancur. Mereka berdiri di sana, di tengah keramaian, menyaksikan istri dan menantu mereka membuktikan diri di panggung dunia yang selama ini mereka kira adalah milik mereka sendiri. Dan Karina tidak pernah punya tempat di dalamnya. Setelah penandatanganan MOU yang dramatis, yang disaksikan ratusan pasang mata dan diabadikan oleh kilatan kamera, Ardi dan Ibu Suryanegara merasa seolah bumi di bawah kaki mereka bergeser, pondasi pijakan mereka runtuh perlahan. Mereka masih berdiri di tempat yang sama, terpaku, namun kini terasa sangat kecil dan tak berarti di tengah kemegahan acara peresmian yang penuh sorak-sorai. Setiap tawa riang dari tamu lain yang berbaur, setiap jepretan kamera yang menangkap senyum bangga Karina, setiap bisikan pujian yang ditujukan padanya, terasa seperti bisikan ejekan yang menusuk telinga mereka, menertawakan kebodohan dan kesombongan mereka sendiri. Mereka melihat Karina disalami dengan hormat, dipeluk hangat oleh para petinggi bank, dan diajak berfoto dengan para pengusaha besar yang mereka kenal dari surat kabar ekonomi. Wanita yang mereka anggap tidak penting, tidak tahu apa-apa, kini menjadi pusat perhatian dan magnet bagi para tokoh penting. Dia benar-benar melakukannya, bisik Ardi, suaranya parau,
lebih kepada dirinya sendiri daripada ibunya. Wajahnya lesu, urat-urat di pelipisnya menegang, dan matanya kosong menatap ke depan. Namun sejatinya melihat bayangan masa lalu. Kilasan-kilasan memori terlintas cepat di benaknya, bagai flashback menyakitkan. Karina yang dulu selalu bersemangat menceritakan ide-ide ceritanya, bahkan yang paling sederhana sekalipun. Karina yang diam-diam belajar investasi di malam hari, membaca buku-buku tebal tentang pasar modal yang ia kira tak pernah ia sentuh. Karina yang mencoba berbagi tentang mimpi-mimpinya, namun selalu ia abaikan atau anggap remeh dengan senyuman sok tahu. Penyesalan kini mulai merayap, seperti racun dingin yang perlahan menyebar di setiap pembuluh darah di hatinya. Ia merasa bodoh, begitu sombong, dan sangat buta terhadap potensi istrinya sendiri. Betapa tololnya ia menganggap remeh berlian di depan matanya. Ibu Suryanegara, yang biasanya penuh kendali, dominan, dan selalu bisa menyembunyikan emosinya di balik topeng keanggunan, kini tampak tak berdaya. Bahunya sedikit melorot, tangannya menggenggam erat tas tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Bagaimana bisa kita tidak tahu, Di? Bagaimana bisa dia menyembunyikan semua ini? Dia tidak pernah bicara apa-apa. Ada nada panik yang jelas dalam suaranya, bercampur dengan ketidakpercayaan yang mendalam. Bagi Ibu Suryanegara, rahasia ini bukan hanya masalah uang yang fantastis, tapi masalah kendali, harga diri keluarga, dan otoritas yang selama ini ia yakini sepenuhnya ia genggam. Selama ini, ia percaya bahwa ia adalah matriark yang memegang kendali penuh atas kehidupan putra dan menantunya, selalu tahu setiap detail langkah mereka. Pengetahuan tentang aset Karina yang ternyata jauh melampaui kekayaan Ardi, apalagi kekayaan mereka berdua secara keseluruhan, adalah pukulan telak bagi egonya yang selama ini terbang tinggi. Selama ini ia menyangka Karina hanyalah menantu yang bergantung sepenuhnya pada Ardi, seorang istri yang harus diatur. Padahal kenyataannya Karina punya dunianya sendiri yang jauh lebih besar, jauh lebih sukses, dan tak terjangkau oleh bayangan mereka. Dia bilang, "Kita tidak pernah bertanya, Bu," kata Ardi, suaranya lebih seperti gumaman getir. Ia memutar kembali kata-kata Karina tadi pagi, dan rasanya setiap kata itu adalah jarum panas yang menusuk tepat ke ulu hatinya. Ia ingat setiap kali Karina mencoba bicara serius tentang pekerjaannya, tentang idenya, ia selalu mengalihkan pembicaraan, atau meremehkannya dengan dalih, "Itu bukan dunia kita." Ia selalu merasa posisinya lebih tinggi, lebih superior, lebih sukses. Kini, istrinya adalah investor utama sebuah showroom mobil mewah berkelas internasional, sementara ia hanya seorang manajer bank di level menengah. Perbandingan itu terasa sangat menyakitkan, menghancurkan citra diri yang selama ini ia bangun. Mereka berdua berdiri di sana, terasing dan terisolasi di tengah keramaian perayaan yang begitu meriah. Mereka tidak lagi fokus pada kemegahan showroom atau deretan mobil-mobil mewah yang dipajang. Pikiran mereka sepenuhnya didominasi oleh sosok Karina, yang kini berdiri tegak di hadapan mereka sebagai seseorang yang sama sekali berbeda dari yang mereka kenal, atau yang pernah mereka bayangkan. Pondasi keyakinan mereka tentang siapa Karina sebenarnya, tentang peran Karina dalam hidup mereka, tentang status sosial mereka sendiri di mata lingkungan, terasa retak, bergetar, dan mulai runtuh berkeping-keping. Rasa malu yang begitu besar bercampur aduk dengan kemarahan yang tertahan. Marah kepada Karina karena merahasiakan hal sebesar ini, merasa dikhianati. Namun, yang lebih dominan adalah kemarahan kepada diri sendiri karena kebodohan, kesombongan, dan kebutaan mereka. Mereka telah menertawakan seorang wanita yang ternyata jauh lebih visioner, lebih cerdas, dan jauh lebih sukses dari yang pernah mereka impikan. Dan kini, mereka harus menghadapi konsekuensi dari semua ejekan dan keremehan itu, bukan hanya di mata orang lain, tapi juga di mata diri mereka sendiri. Mereka adalah saksi bisu dari puncak kejayaan Karina, sekaligus saksi mata dari kehancuran asumsi, harga diri, dan keangkuhan mereka sendiri. Sore harinya, saat matahari mulai condong ke barat dan sinarnya menyusup tipis melalui celah gorden, suasana di rumah minimalis Mas Ardi dan Karina terasa begitu mencekam. Berbeda jauh dari hiruk-pikuk perayaan yang hingar-bingar di showroom tadi pagi, rumah itu diselimuti keheningan yang tebal, namun diwarnai dengan ketegangan yang begitu pekat, bisa dirasakan di setiap sudut ruangan. Mas Ardi dan Ibu Suryanegara sudah kembali lebih dulu. Wajah mereka masih dihinggapi rona kaget, kebingungan, dan kemarahan yang membatu, seolah baru saja melewati badai emosi. Mereka duduk di ruang tamu,
Di sofa yang sama seperti tempat mereka mengejek Karina tadi pagi, kini seperti menunggu eksekusi, tak ada yang berani memulai percakapan. Hawa dingin merambat di antara mereka, lebih dingin dari udara di luar. Tak lama kemudian, Karina tiba di rumah. Suara deru mesin mobil online yang berhenti di depan rumah terdengar samar. Ia masuk dengan langkah tenang dan terkontrol, meletakkan tas tangan kulitnya di meja konsol, dan melepas sepatu hak tingginya satu persatu dengan gerakan anggun. Ia sudah bisa merasakan aura dingin yang memenuhi ruangan, mencium aroma ketegangan di udara. Karina tahu, konfrontasi yang tak terhindarkan akan terjadi sebentar lagi. Ia mempersiapkan dirinya, menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan, dan melangkah masuk ke ruang tamu, menghadapi mereka. Begitu melihat Karina berdiri di ambang pintu, Ibu Suryanegara langsung berdiri dengan tegang. Wajahnya merah pada menahan amarah yang meledak-ledak. Tangannya terkepal di sisi tubuhnya. "Dari mana saja kamu, Karina? Kenapa kamu tidak langsung pulang setelah membuat ulah di sana?" Suaranya meninggi, menusuk. "Dan apa-apaan semua sandiwara tadi di showroom? Investor utama? Uang dari mana kamu dapatkan semua itu? Kamu pikir kami bodoh sampai bisa kamu permainkan seperti ini?" Rentetan pertanyaan itu keluar dengan nada menuduh. Amarahnya meledak setelah sekian lama tertahan di depan umum. Karina menatap mertuanya dengan tenang, tidak sedikit pun gentar atau terpancing emosi. Matanya memancarkan ketegasan yang belum pernah Ibu Suryanegara lihat sebelumnya. "Rina baru saja menyelesaikan beberapa urusan penting di showroom, Bu. Banyak hal yang harus Rina koordinasikan." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Dan soal yang Ibu sebut, sandiwara, itu, Bu, itu bukan sandiwara. Itu adalah kenyataan. Kebenaran yang selama ini Rina bangun diam-diam." Ia lalu beralih menatap Ardi yang masih duduk membisu di sofa. Wajahnya menunduk dalam, menghindari tatapannya. "Dan soal uang, seperti yang Rina bilang di sana, itu semua hasil kerja keras Rina sendiri. Hasil dari tabungan dan investasi yang Rina lakukan selama bertahun-tahun, yang tidak pernah kalian pedulikan, bahkan selalu kalian remehkan." Ardi akhirnya mengangkat wajahnya, menatap Karina dengan tatapan campur aduk antara penyesalan yang mendalam, rasa malu yang membakar, dan sedikit kemarahan yang terluka. "Kenapa kamu tidak memberitahuku, Karina? Aku suamimu. Apa artinya semua ini? Kamu merahasiakan hal sebesar ini dariku selama ini. Apa kamu tidak percaya padaku sama sekali? Atau jangan-jangan, kamu memang berniat jahat dengan ini semua?" Suaranya bergetar, lebih karena rasa malu yang mendalam yang merobek-robek egonya daripada kemarahan. Ia, yang selalu merasa sebagai kepala keluarga yang berkuasa, yang paling penting, paling tahu segalanya, ternyata tidak tahu apa-apa tentang aset istrinya yang kini terbukti jauh lebih besar dan strategis. Karina mendesah pelan. Sebuah isyarat kepayahan namun juga kesabaran yang menipis. "Mas, Ibu, Rina sudah berkali-kali mencoba menjelaskan. Sejak awal pernikahan kita, Rina sudah mengatakan ingin terus bekerja, ingin punya penghasilan sendiri, ingin punya tabungan sendiri, ingin berinvestasi untuk masa depan. Tapi apa tanggapan kalian setiap kali Rina mencoba berbagi?" Ia berhenti, membiarkan pertanyaan itu menggantung berat di udara, menusuk kesadaran mereka. "Mas selalu bilang, buat apa sih kerja keras begitu, Rin? Kan sudah ada aku, penghasilanku cukup. Ibu selalu bilang, urus saja rumah, jangan macam-macam di luar, nanti Mas Ardi tidak terurus. Setiap kali Rina bicara soal investasi atau bisnis, kalian selalu menertawakan, menganggapnya remeh. Bahkan sampai pagi tadi, kalian masih mengejek Rina, bilang Rina tidak tahu apa-apa soal bisnis. Jadi ini balas dendammu, Karina." Ibu Suryanegara menyela dengan suara melengking, menyilangkan tangan di dada, seolah mencari penjahat. "Kamu sengaja membuat kami malu di depan umum? Sengaja membuat kami terlihat seperti orang bodoh yang tidak tahu apa-apa tentang menantu dan istri kami sendiri yang ternyata seorang investor besar? Kamu menikmati ini, kan?" Nada tuduhan itu semakin kuat, mencoba mengalihkan rasa malu mereka kepada Karina. Karina menggelengkan kepala pelan, tatapannya kini memancarkan kesedihan yang mendalam. "Bukan balas dendam, Bu. Sama sekali bukan.
Suaranya kini lebih lembut, namun penuh kekuatan. Ini pembuktian. Pembuktian bahwa Rina juga bisa. Pembuktian bahwa pekerjaan Rina, yang kalian anggap remeh, yang kalian sebut cuma nulis cerita, bisa menghasilkan sesuatu yang besar, yang nyata. Pembuktian bahwa Rina tidak perlu bergantung pada siapapun untuk meraih kesuksesan dan kemandirian finansial. Rina hanya ingin diakui, Bu, Mas, bukan diremehkan, bukan dianggap tak berarti. Selama ini, Rina berjuang dalam diam, berharap suatu saat kalian akan melihat nilainya. Ada kesedihan mendalam dan kekecewaan yang tak terucap di matanya saat ia mengucapkan kalimat terakhir itu, seolah ia telah lelah dengan penantian panjang akan pengakuan yang tak kunjung tiba. Ardi menunduk lagi, memijat pelipisnya yang terasa berdenyut. Ia teringat jelas bagaimana ia selalu membanggakan dirinya, pekerjaannya, statusnya di bank, di hadapan Karina, bahkan di hadapan teman-temannya. Ia selalu merasa superior, berkuasa, dan menjadi pusat gravitasi dalam rumah tangga mereka. Kini, peran itu terbalik 180 derajat. Ia merasa kecil, tak berarti, dan sangat bodoh di hadapan istrinya sendiri. Rumah tangga yang selama ini ia kira stabil, bahagia dalam kekuasaannya, dan di bawah kendalinya, kini terasa seperti berada di ambang badai, siap dihantam gelombang besar. Ada jurang yang menganga lebar di antara mereka, jurang yang tercipta dari bertahun-tahun keremehan, ketidakpedulian yang disengaja, dan rahasia yang terpaksa disimpan karena tak ada ruang untuk terbuka. Konfrontasi di ruang tamu tidak mereda, bahkan semakin memanas. Suasana tegang tak hanya menyelimuti ruangan, tetapi juga menusuk setiap relung hati Ardi dan Ibu Suryanegara. Setiap kata yang terucap dari bibir Karina terasa seperti pisau yang mengoyak luka lama, membuka kembali borok-borok masa lalu. Ardi, yang kini merasa terpojok dan terhimpit oleh fakta-fakta tak terbantahkan, berusaha mencari celah, mencoba membalikan keadaan dengan menuduh. Tapi, Rin, ujar Ardi, suaranya kini lebih tenang namun penuh emosi yang campur aduk, antara rasa malu, penyesalan, dan kemarahan karena merasa disudutkan. Kamu tidak pernah memberitahu seberapa besar ini sebenarnya. Investor utama? Mitra Bank Mandiri? Itu bukan investasi kecil-kecilan yang kamu bicarakan selama ini. Ini puluhan miliar. Karina, angka yang sangat besar. Kenapa kamu tidak jujur denganku? Apa kamu memang berniat memisahkanku dari semua ini, dari kesuksesanmu? Ada nada tuduhan yang tak beralasan, sebuah upaya putus asa untuk mengalihkan kesalahan dan beban tanggung jawab dari dirinya sendiri. Karina menatapnya lurus, tatapannya lelah namun tajam. Rasa lelah yang mendalam mulai menyelimuti dirinya, lelah dengan pola yang sama berulang-ulang selama bertahun-tahun. Jujur? Mas, Rina sudah cukup sering mencoba jujur. Rina sudah cukup sering mencoba berbagi. Ia berhenti sejenak, membiarkan kenangan pahit itu kembali. Ingat saat Rina pertama kali dapat proyek menulis besar yang honornya lumayan, cukup untuk membayar cicilan motor. Karina mulai membuka memori lama, setiap detailnya jelas dalam ingatannya, seolah baru terjadi kemarin. Rina bilang akan pakai sebagian uang itu untuk investasi, mencoba masuk ke pasar modal. Apa respons Mas waktu itu? Mas malah bilang, untuk apa? Simpan saja di tabungan biasa. Uang segitu mana bisa jadi apa-apa? Karina, jangan aneh-aneh. Lalu saat Rina cerita sedang belajar saham online, belajar analisis teknikal, Mas cuma bilang, hati-hati saja, jangan sampai uangku ikut habis. Itu kan cuma mainan orang kaya saja, bukan level kita. Ardi terdiam, matanya terpaku pada lantai. Ia tidak bisa menyangkal. Ia ingat kejadian-kejadian itu dengan sangat jelas. Setiap kali Karina mencoba menunjukkan ketertarikan pada hal-hal di luar urusan rumah tangga, ia selalu meremehkannya, menganggapnya tak penting, bahkan mengucilkan. Ia selalu berasumsi bahwa keputusannya adalah yang terbaik bagi Karina, bahwa Karina harusnya bahagia dengan peran sebagai istri yang ia tentukan, seorang ibu rumah tangga yang fokus pada keluarga dan tidak perlu memikirkan hal-hal besar. Bahkan saat Rina mendapatkan keuntungan lumayan dari properti digital, yang waktu itu nilainya sudah puluhan juta, Rina mencoba lagi berbagi semangat dan keberhasilan. Mas hanya mengangguk-angguk acuh tak acuh dan bilang, syukurlah, berarti bisa buat nambah belanja dapur.
Tidak ada pertanyaan lebih lanjut tentang bagaimana Rina melakukannya. Tidak ada ketertarikan sama sekali pada prosesnya. Apalagi ibu, Karina mengalihkan pandangannya pada Ibu Suryanegara yang kini menunduk dalam, menghindari tatapan Karina. Ibu selalu bilang, wanita itu sebaiknya di rumah saja, tidak usah sok-sok bisnis. Nanti urusan rumah berantakan, suami tidak terurus, nama keluarga bisa tercoreng. Setiap kalimat yang keluar dari bibir Karina adalah bukti tak terbantahkan. Sebuah sejarah pahit tentang ketidakpedulian yang disengaja dan prasangka yang mengakar kuat. Ardi mulai menyadari betapa dalam akar permasalahannya. Bukan Karina yang tiba-tiba berubah menjadi orang lain, melainkan ia dan ibunya yang tak pernah memberi ruang, tak pernah memberi dukungan, tak pernah memberi kesempatan bagi Karina untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu. Mereka telah menciptakan lingkungan di mana Karina merasa terpaksa menyembunyikan ambisinya dan setiap pencapaiannya demi menghindari ejekan, keributan, dan rasa tidak dihargai. Rina tidak pernah berniat memisahkan Mas dari apapun, apalagi dari kesuksesan yang Rina raih. Lanjut Karina, suaranya sedikit melembut, ada nada kecewa yang mendalam di dalamnya. Tapi, Mas tidak pernah memberi Rina kesempatan untuk menunjukkan semuanya. Mas dan Ibu selalu memandang Rina dari kacamata kalian sendiri, dari prasangka dan asumsi dangkal kalian, tanpa pernah mencoba melihat potensi Rina yang sebenarnya. Ini bukan tentang memisahkan atau tidak jujur, Mas. Ini tentang tidak adanya ruang untuk Rina berbagi, tidak adanya telinga yang mau mendengar, tidak adanya hati yang mau memahami. Rina butuh validasi, butuh dukungan, butuh apresiasi atas kerja keras Rina, bukan keremehan dan ejekan setiap saat. Ketika Rina tidak mendapatkannya dari rumah, dari orang-orang terdekat Rina, Rina mencarinya di luar, di tempat yang menghargai kerja keras Rina, di tempat yang melihat Rina sebagai seorang profesional, sebagai seorang mitra. Kata-kata itu menghantam Ardi telak, seperti pukulan keras yang tak terlihat. Ia adalah akar dari ketidakpedulian yang akhirnya mendorong Karina membangun dunianya sendiri secara rahasia. Ia telah membangun tembok tinggi di antara mereka, tembok yang kini terlalu tinggi untuk ia daki, bahkan untuk sekadar melihat ke sisi lain. Rasa penyesalan yang tadinya merayap perlahan, kini membanjiri seluruh dirinya, membuatnya sesak. Ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, bukan hanya soal uang atau status, tapi kepercayaan, koneksi emosional, dan kebersamaan dengan istrinya, semua karena kesombongan, kebutaan, dan ketidakpeduliannya sendiri. Sebuah lubang besar menganga di hatinya, menyadari betapa ia telah menyia-nyiakan istrinya. Ruang tamu kembali diselimuti keheningan yang panjang dan berat, jauh lebih mencekam dari sebelumnya. Jika di awal tadi keheningan itu diisi dengan ketegangan yang tertahan dan antisipasi akan ledakan, kini ia dipenuhi oleh kesadaran pahit dan penyesalan yang mendalam. Setiap kata yang baru saja keluar dari bibir Karina telah menelanjangi Ardi dan Ibu Suryanegara, memperlihatkan ketidakpedulian, kesombongan, dan kebutaan mereka selama bertahun-tahun. Tidak ada lagi sanggahan, tidak ada lagi pembelaan, dan tak ada lagi alasan untuk bersembunyi. Mereka tahu, Karina benar. Setiap poin yang Karina sampaikan, menancap tepat di ulu hati mereka. Ibu Suryanegara kini duduk kembali di sofa, bahunya melorot, seolah seluruh tenaganya telah terkuras habis oleh badai emosi. Wajahnya yang tadi merah padam karena amarah kini kembali pucat, namun dengan ekspresi yang jauh lebih rumit dan campur aduk. Ada kekalahan yang jelas, kebingungan yang membayangi, dan sedikit rasa takut yang mulai merayap. Ia telah kehilangan kendali atas situasi, atas menantunya, dan itu adalah hal yang paling ditakutinya selama ini. Menantu yang selama ini ia anggap bisa ia atur sesuka hati, yang ia anggap hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang bergantung pada putranya, kini berdiri di hadapannya sebagai sosok yang tak terduga, jauh melampaui imajinasinya. Seluruh pondasi otoritasnya terasa runtuh. Ardi masih menunduk dalam-dalam, tangannya memijat pelipisnya yang terasa berdenyut, seolah mencoba mengusir rasa sakit di kepalanya. Ia tidak sanggup menatap mata Karina. Setiap kalimat istrinya adalah cambuk yang menghantam harga dirinya, menghancurkan citra diri yang selama ini ia banggakan. Ia melihat kembali bagaimana ia membangun citra dirinya sebagai suami yang sukses, tulang punggung keluarga yang paling diandalkan, manajer bank yang disegani oleh rekan-rekannya. Kini, semua itu terasa hampa, rapuh, dan tak berarti. Di hadapan Karina, ia merasa kecil, tak berarti,
dan sangat bodoh. Penyesalan itu begitu menyesakan, membuatnya sulit bernapas, seolah ada beban berat menimpa dadanya. Bukan hanya penyesalan karena meremehkan istrinya, tapi juga penyesalan atas tahun-tahun yang terbuang, di mana ia bisa saja mendukung, belajar, dan tumbuh bersama Karina, alih-alih mengabaikannya dan sibuk dengan egonya sendiri. Karina membiarkan keheningan itu berlangsung lama. Ia tidak ingin menambah luka yang sudah ada, tapi ia juga tidak ingin membiarkan momen penting ini berlalu begitu saja tanpa ada pelajaran yang diambil. Mereka harus memahami dampak nyata dari perlakuan mereka selama ini. Ia berdiri di sana, mengamati mereka dalam diam, hatinya tercampur aduk antara rasa lega karena akhirnya rahasia itu terungkap dan kebenaran terpapar, dan kesedihan atas retaknya hubungan yang seharusnya dibangun atas dasar saling percaya, dukungan, dan penghargaan. Rina tidak meminta Mas atau Ibu untuk meminta maaf, kata Karina akhirnya, suaranya tenang, namun memiliki bobot yang memecah keheningan yang mencekam itu. Rina hanya ingin kalian memahami. Memahami bahwa setiap orang, siapapun itu, punya potensi, punya mimpi, punya nilai yang tidak bisa diremehkan. Dan nilai itu tidak bisa ditentukan hanya oleh pekerjaan seseorang di mata orang lain, apalagi oleh jenis kelaminnya atau peran tradisionalnya. Ia menatap Ardi dan Ibu Suryanegara bergantian, dengan tatapan yang menuntut pengertian. Rina lelah merasa harus membuktikan diri setiap saat di rumah ini. Rina hanya ingin diakui sebagai pribadi, sebagai seorang istri dan menantu, yang juga memiliki jalan dan aspirasi sendiri yang patut dihargai. Rina hanya ingin ada dukungan, bukan keremehan yang tak berujung. Ibu Suryanegara mengangkat wajahnya, menatap Karina dengan mata berkaca-kaca yang dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan. Kami tidak tahu, Karina. Kami sungguh tidak tahu bahwa ini akan berdampak sejauh ini. Ucapnya terbata-bata, suaranya parau. Kami pikir, kami hanya ingin yang terbaik untukmu dan Ardi. Kami tidak bermaksud untuk meremehkanmu. Kami hanya tidak melihatnya. Suaranya tercekat, ia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Kebanggaan dan kesombongan yang selama ini melekat pada dirinya kini runtuh, tergantikan oleh rasa tak berdaya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ardi mengangkat wajahnya juga, matanya sembab, menatap Karina dengan pandangan memohon. Aku minta maaf, Karina, ucapnya lirih, nyaris tak terdengar, namun kali ini terasa sangat tulus. Ini adalah pertama kalinya ia mengucapkan kata itu dengan setulus hati kepada Karina mengenai hal ini, tanpa embel-embel pembelaan diri. Aku tidak pernah melihatmu. Aku terlalu sibuk dengan diriku sendiri, dengan pandanganku sendiri. Aku terlalu sombong. Aku menyesal. Menyesal sekali. Kata-kata itu keluar dengan susah payah, menunjukkan betapa beratnya bagi Ardi untuk mengakui kesalahan fatalnya dan betapa hancurnya egonya. Karina menatap suaminya. Ada sedikit kelegaan melihat penyesalan itu, sebuah celah kecil harapan di tengah puing-puing kepercayaan yang runtuh. Meskipun demikian, ia tahu perjalanan mereka masih sangat panjang dan terjal. Maaf saja tidak cukup, Mas, kata Karina, tidak lagi dengan nada marah atau menyalahkan, melainkan penuh kelelahan dan ketegasan yang lembut. Kalian harus berubah. Bukan hanya untuk Rina, tapi untuk diri kalian sendiri. Hubungan ini tidak bisa terus begini. Tidak bisa dibangun di atas keremehan dan ketidakpercayaan. Rina tidak bisa terus-menerus merasa diremehkan di rumah Rina sendiri, di tempat yang seharusnya menjadi surga bagi Rina. Sebuah janji tak terucap menggantung di udara, berat dan penuh konsekuensi. Baik Ardi maupun Ibu Suryanegara tahu, ini bukan akhir dari konflik, melainkan awal dari babak baru yang jauh lebih menantang. Babak di mana mereka harus belajar untuk menghargai, mengakui, dan menerima Karina apa adanya, dengan segala potensi, kesuksesan, dan kemandiriannya. Dan Karina, ia harus memutuskan apakah ia masih bisa dan mau membangun kembali jembatan kepercayaan yang telah lama runtuh. Apakah rumah ini masih bisa menjadi tempat yang aman baginya. Hari-hari setelah pembukaan showroom yang megah dan konfrontasi sengit di rumah terasa sangat canggung, diselimuti oleh suasana yang tegang namun berbeda. Jika sebelumnya ketegangan itu diisi dengan amarah dan ketidakpercayaan, kini ada hening yang syarat dengan kesadaran baru dan penyesalan. Sebuah perubahan kecil, nyaris tak terlihat, mulai terasa.
Perubahan yang perlahan mengikis es tebal yang selama ini membekukan hubungan mereka. Ardi, yang biasanya kaku dan angkuh, mulai menunjukkan perhatian yang berbeda. Tidak ada lagi nada ejekan tentang cerita cinta-cintaan atau profesi penulis Karina. Ia tidak lagi acuh tak acuh ketika Karina membahas pekerjaannya atau menerima telepon bisnis. Bahkan, beberapa kali ia terlihat mencoba membaca sekilas artikel-artikel investasi atau berita bisnis yang muncul di surat kabar, seolah ingin memahami dunia yang selama ini ia abaikan dan remehkan. Suatu pagi, saat Karina sedang sarapan dengan tenang, Ardi duduk di sampingnya, bukan dengan ponsel di tangan seperti biasa, melainkan sebuah koran bisnis yang terlipat rapi. "Rin," panggilnya pelan, suaranya sedikit parau dan penuh kecanggungan. Aku melihat berita tentang Lusuria Motors di koran pagi ini. Ada fotomu juga di sana, cukup besar. Mereka menyebutmu pengusaha muda yang visioner dan investor brilian. Ada sedikit nada bangga yang terselip dalam suaranya, meski masih dibalut kecanggungan dan sedikit rasa malu. Aku tidak menyangka akan sebesar itu, Rin. Proyek ini benar-benar besar." Karina hanya mengangguk pelan, tanpa membalas dengan kalimat panjang. Ia tahu Ardi sedang berusaha, sedang mencoba menjangkau, dan ia menghargai usaha kecil namun signifikan ini. Ini adalah langkah pertama dari sekian banyak langkah yang harus diambil. Ibu Suryanegara juga menunjukkan perubahan yang mengejutkan. Ia tidak lagi mendesak Karina untuk beres-beres rumah, atau mengeluh soal pekerjaan Karina yang dianggap buang-buang waktu. Bahkan, sesekali ia justru menghampiri Karina dan bertanya tentang perkembangan showroom atau tentang rapat-rapat penting yang Karina hadiri. Ia mulai mendengarkan, meskipun masih dengan sedikit kerutan di dahi, mencoba mencerna informasi yang baginya adalah dunia yang sama sekali baru dan asing. Suatu siang, ia bahkan menghampiri Karina yang sedang di depan laptopnya, memeriksa email bisnis. "Karina," panggil Ibu Suryanegara lembut. Suaranya kini terdengar lebih ramah dan penuh rasa ingin tahu yang tulus. "Tadi ibu melihat program berita di televisi. Pembawa acara menyebut namamu lagi. Mereka bilang Lusuria Motors akan segera membuka cabang di kota lain yang lebih besar. Itu benarkah?" Nada suaranya penuh rasa ingin tahu, bukan lagi kecurigaan atau nada menuduh. Karina tersenyum tipis, menatap mertuanya. "Iya, Bu. Masih dalam tahap perencanaan dan studi kelayakan, tapi memang ada potensi besar untuk ekspansi ke sana. Doakan saja lancar." Ibu Suryanegara mengangguk-angguk, matanya memancarkan kekaguman yang tersembunyi. "Dulu ibu pikir, pekerjaan penulis lepas itu tidak menghasilkan apa-apa. Ibu kira kamu hanya menghabiskan waktu saja dengan hayalanmu. Ibu kira kamu hanya bisa menulis cerita cinta-cintaan. Ternyata ibu salah besar, Rin. Salah sekali." Ada nada penyesalan yang tulus dan sedikit getir dalam kalimatnya, mengakui kekeliruannya selama bertahun-tahun. "Maafkan ibu ya, Rin. Ibu terlalu keras padamu, terlalu banyak menilai." Mendengar permintaan maaf yang tulus itu, hati Karina terasa sedikit menghangat. Ini adalah pengakuan yang ia nantikan selama bertahun-tahun. Sebuah validasi atas perjuangannya dalam diam. Ia tahu, permintaan maaf ini tidak akan menghapus semua luka dan rasa sakit di masa lalu. Tapi ini adalah awal yang baik, sebuah benih harapan. Malam harinya, setelah makan malam yang lebih tenang dari biasanya, Ardi mencoba membuka komunikasi lebih dalam. Ia duduk di samping Karina di sofa, tidak lagi menonton televisi atau sibuk dengan ponselnya. Tatapannya lurus ke depan, ke Karina. Aku benar-benar ingin memahami, Rin, tentang bisnismu, tentang investasimu. Aku merasa, aku terlalu banyak melewatkan hal penting dalam hidupmu. Aku tidak pernah mencoba mengerti duniamu." Ardi menatap Karina dengan tatapan yang tulus, penuh keinginan untuk memperbaiki dan menebus kesalahannya. Bisakah kamu mengajariku sedikit demi sedikit? Aku ingin tahu, ingin belajar darimu." Karina menatap suaminya. Ada ketulusan yang nyata di mata Ardi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia tahu, ini bukan tentang uang atau status, tapi tentang keinginan Ardi untuk kembali terhubung dengannya, untuk memahami dunianya, untuk menghargai siapa dirinya sebenarnya.
Ini adalah langkah pertama yang tulus menuju perbaikan, sebuah jembatan yang mulai dibangun di atas jurang yang menganga. Baik, Mas, jawab Karina pelan, sebuah senyum tipis namun tulus mengembang di bibirnya. Kita bisa mulai dari awal lagi. Senyum itu adalah isyarat bahwa Karina masih membuka pintu. Beberapa minggu berlalu, dan perubahan di rumah terasa semakin nyata, seperti embun pagi yang perlahan mengusir kabut tebal. Kecanggungan yang sempat mendominasi perlahan memudar, digantikan oleh suasana yang lebih hangat, penuh pengertian, dan sedikit demi sedikit, kembali dipenuhi tawa. Ini bukan lagi rumah yang diselimuti keremehan, melainkan tempat di mana benih harapan mulai tumbuh. Ardi menepati janjinya. Tidak ada lagi ejekan sinis tentang cerita cinta-cintaan atau profesi penulis Karina. Sikap acuh tak acuhnya ketika Karina membahas pekerjaannya atau menerima telepon bisnis kini telah lenyap. Bahkan, setiap malam, setelah makan malam yang kini terasa lebih tenang dan akrab, ia akan duduk bersama Karina di ruang kerja kecil mereka. Karina dengan sabar menjelaskan kepadanya seluk-beluk dunia investasi, mulai dari dasar-dasar saham, properti digital, hingga strategi pasar yang lebih kompleks dan berisiko tinggi. Ardi mendengarkan dengan saksama, sesekali mengajukan pertanyaan cerdas yang menunjukkan bahwa ia benar-benar berusaha memahami, bahkan terkadang mencatat poin-poin penting. Ia bahkan mulai membaca buku-buku investasi yang dulu ia anggap membosankan dan tak relevan, menandai halaman-halaman penting, dan berdiskusi dengan Karina tentang isinya, bahkan tentang dilema-dilema investasi yang dihadapi Karina. Bukan hanya soal bisnis, Ardi juga mulai menunjukkan ketertarikan yang tulus pada dunia penulisan Karina. Ia sesekali bertanya tentang perkembangan naskah terbaru Karina, ide cerita yang sedang digarap, atau kendala yang Karina hadapi dalam proses kreatif. Ia bahkan pernah mencoba membaca beberapa bab dari salah satu novel Karina, dan Karina bisa melihat raut wajahnya yang serius saat membaca. Senyum Karina mengembang tulus ketika Ardi, dengan ekspresi sedikit canggung namun jujur, memuji alur cerita yang ia ciptakan, kedalaman karakter, atau gaya bahasa Karina yang khas. Validasi yang ia dambakan selama ini, kini datang dari orang yang paling ia inginkan dan butuhkan, suaminya sendiri. Ibu Suryanegara juga melanjutkan perubahannya yang mengejutkan. Ia tidak lagi mengintervensi urusan rumah tangga Karina dan Ardi dengan komentar-komentar negatif atau kritik pedas. Sebaliknya, ia sesekali menawarkan diri untuk membantu menyiapkan makanan saat Karina sibuk dengan rapat online atau deadline pekerjaan yang ketat. Ia juga mulai menunjukkan rasa bangga yang terang-terangan. Pernah suatu hari, ia dengan bangga menceritakan tentang kesuksesan Karina kepada tetangga atau kerabat yang berkunjung, menyebut Karina sebagai menantu yang hebat dan cerdas, bahkan menambahkan detail tentang investasi besar Karina. Pujian itu, meskipun terlambat datang setelah bertahun-tahun, terasa seperti balsam bagi luka lama Karina, mengobati sedikit demi sedikit rasa sakit yang pernah ada. Suatu sore, saat Ardi dan Karina sedang bersantai di kursi taman belakang yang teduh, menikmati semilir angin dan aroma bunga melati, Ardi meraih tangan Karina. Tangannya yang dulu sering mencengkeram ponsel kini menggenggam jemari Karina dengan lembut. Aku benar-benar minta maaf atas semua yang terjadi selama ini, Rin, katanya, tatapan matanya tulus, syarat penyesalan yang mendalam. Aku tahu permintaanku tidak akan menghapus semua rasa sakit, semua keraguan, atau kerugian emosional yang kamu alami karena sikapku. Aku terlalu sombong, terlalu buta oleh egoku sendiri. Aku tidak pernah membayangkan betapa besar potensi yang kamu miliki, dan betapa kerasnya kamu berjuang sendirian dalam diam. Karina menggenggam balik tangan Ardi, merasakan kehangatan dari sentuhan itu. Aku menghargai permintaan maafmu, Mas, ucapnya pelan, dan aku melihat semua usahamu untuk berubah. Itu yang terpenting bagiku sekarang. Bukan masa lalu, tapi bagaimana kita bergerak ke depan. Bisakah kita mulai lagi dari nol? Rin? Tanya Ardi, suaranya penuh harapan, sedikit bergetar. Membangun semuanya dari awal, dengan fondasi yang lebih kuat, dengan saling percaya, menghargai, dan mendukung satu sama lain? Aku ingin menjadi suami yang lebih baik untukmu, yang bisa menjadi partnermu dalam segala hal. Karina menatap wajah suaminya lekat-lekat. Ia melihat penyesalan tulus di sana, dan lebih penting lagi, keinginan kuat untuk memperbaiki, sebuah tekad nyata. Perjalanan mereka masih panjang,
dan luka-luka lama mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang sepenuhnya. Namun, benih harapan telah tertanam, dan mereka kini memiliki kesempatan untuk memupuknya. Mereka mungkin tidak akan pernah kembali ke masa lalu, tetapi mereka bisa membangun masa depan yang jauh lebih baik, lebih kokoh, dan lebih bahagia. Kita akan mencobanya, Mas, jawab Karina. Sebuah senyum tipis namun tulus dan penuh makna mengembang di bibirnya. Itu adalah senyum harapan untuk masa depan, senyum pengampunan atas masa lalu, dan senyum untuk awal yang baru. Hubungan mereka mungkin tidak akan pernah sama seperti sebelumnya, namun kini ada fondasi baru yang jauh lebih kuat, dibangun di atas rasa hormat, pengertian, dan pengakuan atas nilai diri masing-masing, sebuah fondasi yang siap menopang perjalanan mereka berdua. Waktu terus berjalan, membawa perubahan yang signifikan dan mendalam dalam dinamika rumah tangga Ardi dan Karina. Bulan-bulan berikutnya menjadi masa pembuktian yang krusial, bukan hanya bagi Ardi dan Ibu Suryanegara untuk menunjukkan perubahan yang tulus, tetapi juga bagi Karina untuk melihat apakah perubahan itu benar-benar murni dan berkelanjutan, bukan hanya sesaat. Keraguan perlahan terkikis oleh konsistensi. Ardi tak lagi menjadi sosok yang egois, acuh tak acuh, atau meremehkan. Ia benar-benar membenamkan diri dalam dunia Karina, seolah ingin mengejar waktu yang telah terbuang. Diskusi malam mereka tentang investasi tak hanya berfokus pada teori atau berita umum, tetapi juga pada praktik nyata. Ardi mulai mempelajari pasar saham secara mandiri, membaca laporan keuangan, mengikuti berita ekonomi secara lebih serius, dan bahkan meminta Karina untuk merekomendasikan buku-buku investasi yang lebih mendalam, yang dulu ia sebut membosankan. Karina dengan sabar membimbingnya, menjelaskan risiko dan potensi, serta strategi yang telah ia pelajari dari jatuh bangun pengalamannya sendiri. Ardi bahkan mulai berinvestasi dalam skala kecil di bawah bimbingan Karina, merasakan langsung naik turunnya pasar, dan belajar dari setiap keputusan, baik yang berhasil maupun yang meleset. Proses ini bukan hanya meningkatkan pengetahuannya tentang finansial, tetapi juga menumbuhkan rasa hormat yang mendalam pada kecerdasan, ketajaman bisnis, dan insting Karina yang luar biasa. Ia menyadari, istrinya adalah seorang guru yang hebat. Di sisi lain, Ibu Suryanegara juga menunjukkan konsistensi dalam perubahannya. Ia tidak hanya berhenti meremehkan atau mengkritik, tetapi mulai menunjukkan dukungan aktif yang mengejutkan. Ia seringkali menjadi agen promosi, tidak resmi bagi Lusurya Motors di lingkungan sosialnya, menceritakan kehebatan Karina kepada teman-teman arisan atau kerabat dengan nada bangga yang tulus. Ia bahkan sering mengingatkan Ardi untuk tidak terlalu lelah dan mendukung Karina sepenuhnya, menunjukkan perhatian yang dulu tak ada. Suatu kali, saat Karina harus terbang ke luar kota untuk rapat penting terkait ekspansi Lusurya Motors, Ibu Suryanegara dengan sigap membantu mengurus segala keperluan rumah tangga, menyiapkan bekal perjalanan Karina, dan bahkan menemani Karina ke bandara dengan senyum bangga. Gestur-gestur kecil ini, yang dulu tak pernah terpikirkan apalagi dilakukan, kini menjadi bukti nyata perubahan hatinya, menunjukkan bahwa ia benar-benar melihat dan menghargai Karina. Hubungan Karina dan Ardi pun semakin erat dan mendalam. Mereka mulai menghabiskan waktu berkualitas bersama, bukan hanya di rumah dengan topik bisnis, tetapi juga di luar. Mereka pergi berlibur singkat ke Bali, menikmati makan malam romantis di restoran baru, dan lebih banyak bercerita tentang hari-hari mereka, impian, ketakutan, dan bahkan kerentanan masing-masing. Komunikasi menjadi kunci utama yang membuka banyak pintu. Ardi belajar untuk mendengarkan tanpa menghakimi, memberikan ruang bagi Karina untuk berekspresi sepenuhnya. Dan Karina, ia belajar untuk membuka diri sepenuhnya, tanpa rasa takut diremehkan atau disalahpahami lagi. Tembok tinggi yang dulu dibangun oleh ketidakpedulian Ardi dan prasangka Ibu Suryanegara kini perlahan roboh, lapis demi lapis, digantikan oleh jembatan kepercayaan yang kokoh, dibangun di atas fondasi pengertian dan rasa hormat. Suatu malam yang tenang, saat mereka berdua duduk di balkon apartemen mereka, menikmati secangkir teh hangat dan pemandangan kota di bawah cahaya rembulan, Ardi meraih tangan Karina erat. "Aku bersyukur kamu tidak menyerah padaku, Rin," bisiknya. Suaranya tulus dan syarat emosi. "Aku tahu aku sangat bodoh dan egois dulu. Aku melewatkan begitu banyak hal berharga tentangmu. Terima kasih sudah memberiku kesempatan kedua untuk melihat siapa dirimu sebenarnya, dan untuk membangun ini semua lagi bersamamu." Karina tersenyum,
menatap bintang-bintang di langit yang bertaburan. "Kita belajar, Mas," jawabnya pelan. "Kita sama-sama belajar dari semua ini. Dan yang terpenting, kita berdua mau memperbaiki. Itu yang membuat ini semua mungkin." Meskipun bekas luka dari masa lalu mungkin tidak akan pernah sepenuhnya hilang atau terlupakan, mereka kini berjalan di jalan yang baru, sebuah jalan yang dibangun di atas fondasi yang jauh lebih kuat, saling menghargai, saling mendukung, dan saling memahami. Karina telah menemukan pengakuan yang ia cari selama ini, bukan hanya dari dunia luar yang memuji kesuksesannya, tetapi yang terpenting, dari rumahnya sendiri, dari suami dan mertua yang akhirnya melihat dan menghargai dirinya. Ia akhirnya memiliki kemenangan terselubung yang ia dambakan. Sebuah kemenangan yang bukan hanya diukur dari angka di rekening bank atau label investor utama, tetapi dari kebahagiaan, kedamaian, dan keutuhan hubungan di hatinya. Mereka berdua, bersama-sama, siap menghadapi babak baru kehidupan mereka. Tahun berikutnya membawa lebih dari sekadar perubahan. Ia membawa transformasi menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan Karina dan Ardi. Hubungan mereka berkembang menjadi kemitraan sejati yang solid, bukan hanya dalam ranah pribadi yang intim tetapi juga profesional yang ambisius. Ardi, yang kini jauh lebih berpengetahuan dan matang tentang investasi serta dunia bisnis, seringkali menjadi sounding board terpercaya bagi ide-ide bisnis ambisius Karina. Ia bahkan mulai menggunakan kemampuannya dalam analisis keuangan dari pekerjaannya di bank untuk membantu Karina mengevaluasi potensi proyek baru, menimbang risiko dan keuntungan dengan lebih cermat. Karina, di sisi lain, menemukan kekuatan baru dalam dukungan suaminya. Ia tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin besar, melainkan memiliki seorang partner yang bisa ia andalkan sepenuhnya. Proyek Lusuria Motors tumbuh pesat di bawah kepemimpinan visioner Karina dan timnya. Cabang baru berhasil dibuka di kota-kota besar lainnya di Indonesia, seperti Surabaya dan Medan, mengukuhkan posisi Karina sebagai tokoh berpengaruh dan disegani di industri otomotif premium tanah air. Namanya mulai dikenal luas, tidak hanya sebagai istri Ardi yang pendiam, tetapi sebagai Karina Suryanegara, seorang investor dan pebisnis ulung yang patut diperhitungkan. Ia sering diundang sebagai pembicara utama di seminar-seminar kewirausahaan wanita dan forum bisnis nasional, menginspirasi banyak orang dengan kisahnya tentang keberanian, ketekunan, dan bagaimana ia mengubah keremehan menjadi kekuatan. Ibu Suryanegara, yang dulu adalah sumber utama keremehan dan kritik, kini menjadi penggemar terbesar Karina. Perubahan ini paling mencolok dan tulus. Ia tak pernah melewatkan kesempatan untuk membanggakan Karina kepada siapapun, dari tetangga arisan hingga kerabat jauh di acara keluarga. "Menantu saya itu loh, sekarang sudah punya showroom mobil mewah di mana-mana," ujarnya bangga. Ia bahkan mulai aktif di media sosial, membagikan berita tentang pencapaian Karina dan Lusuria Motors, menunjukkan dukungan yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Hubungannya dengan Karina berubah drastis. Kini ada rasa hormat, pengertian, dan kasih sayang yang tulus di antara mereka. Ibu Suryanegara sering datang ke rumah Karina, bukan lagi untuk mengkritik atau mengintervensi, tetapi untuk bercerita, bertanya kabar, dan bahkan menawarkan bantuan kecil yang tulus, seperti membawakan masakan kesukaan Karina. Suatu hari yang istimewa, Karina dan Ardi sedang makan malam romantis di sebuah restoran mewah yang menghadap Skyline Jakarta, merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Suasana intim itu diwarnai senyum dan tawa. Ardi mengangkat gelasnya yang berisi wine, matanya terpaku pada Karina, penuh cinta dan kekaguman yang tak terbatas. "Untukmu, istriku," katanya, suaranya tulus dan bergetar. "Untuk semua yang telah kamu raih dengan segala perjuanganmu, dan untuk semua pelajaran berharga yang telah kamu ajarkan kepadaku tentang hidup, kesabaran, dan keberanian. Aku sangat bangga memiliki kamu, Karina. Kamu adalah inspirasi terbesarku." Karina tersenyum, matanya berkaca-kaca menahan haru. Ia meraih tangan Ardi dan menggenggamnya erat. "Untuk kita, Mas," jawabnya. "Untuk semua pelajaran pahit dan manis yang kita lalui, dan untuk masa depan yang lebih harmonis yang kita bangun bersama. Terima kasih karena sudah mau berubah dan membuka hati." Mereka bukan lagi pasangan yang hidup dalam bayang-bayang kesalahpahaman, ego, dan ketidakpedulian. Mereka adalah dua individu yang utuh dan saling melengkapi, saling mendukung, dan tumbuh bersama.
Karina telah membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada kekayaan materi, tetapi pada ketahanan jiwa, keberanian untuk bermimpi, melampaui batasan yang diberikan orang lain, dan kemampuan untuk memaafkan. Ia telah menemukan harmoni baru dalam hidupnya, sebuah harmoni yang dibangun di atas fondasi yang kokoh, jauh lebih kuat dari apapun yang pernah ia bayangkan. Kemenangan terselubungnya kini bukan lagi rahasia tersembunyi, melainkan sebuah kisah inspiratif tentang bagaimana cinta, pengertian, dan rasa hormat bisa membangun kembali apa yang pernah hancur, dan menciptakan sesuatu yang jauh lebih indah dan berarti. Bertahun-tahun berlalu, dan kisah Karina Suryanegara menjadi legenda tersendiri di kalangan pengusaha, terutama di kalangan wanita dan pebisnis muda di Indonesia. Kisahnya, yang dimulai dari keremehan, ejekan, dan perjuangan dalam diam, kini diceritakan sebagai studi kasus tentang ketekunan luar biasa, visi yang tajam, dan kekuatan untuk membuktikan diri di tengah segala rintangan. Lusurya Motors terus berkembang pesat, menjadi salah satu brand otomotif premium terkemuka di Indonesia, bahkan mulai merambah pasar Asia Tenggara dengan showroom baru di Kuala Lumpur dan Bangkok. Karina, dengan Ardi di sisinya sebagai partner bisnis dan hidup, memimpin perusahaan menuju puncak kejayaan yang tak pernah mereka bayangkan. Ardi, yang kini tak lagi bekerja di bank, sepenuhnya mendedikasikan dirinya untuk mendukung dan mengembangkan bisnis Karina. Ia menjadi kepala keuangan Lusurya Motors, menerapkan pengetahuannya yang mendalam tentang analisis finansial dan manajemen risiko dengan sangat baik. Ia adalah otak di balik strategi ekspansi keuangan perusahaan, memastikan setiap langkah diambil dengan perhitungan matang. Hubungan profesional mereka di kantor sama solidnya dengan hubungan pribadi mereka di rumah. Mereka adalah tim yang tak terpisahkan, saling melengkapi kekuatan dan menutupi kelemahan, seringkali menyelesaikan masalah bisnis dengan diskusi santai di meja makan. Ardi sering bercanda di depan kolega atau media bahwa ia menyesal tidak memperhatikan Karina lebih awal, tetapi senyum di wajahnya menunjukkan betapa bangganya ia, sebuah kebanggaan yang tulus dan mendalam. Ibu Suryanegara, kini seorang nenek yang bahagia dan selalu tersenyum, menemukan kebahagiaan baru dalam perannya sebagai manajer sosial, tidak resmi keluarga. Ia tak pernah lelah menceritakan kisah sukses Karina kepada siapapun, dari tetangga hingga kerabat jauh yang datang berkunjung. Ia bahkan sering menghadiri acara-acara grand opening cabang baru Lusurya Motors, berdiri di samping Karina dengan wajah berseri-seri penuh bangga. Hubungan menantu mertua yang dulu penuh konflik dan ketegangan kini menjadi contoh ideal tentang bagaimana keluarga bisa belajar, beradaptasi, dan saling mencintai dengan lebih tulus. Ibu Suryanegara tak lagi melihat Karina sebagai menantu yang harus ia atur, melainkan sebagai seorang putri dan sumber kebanggaan. Karina sendiri, meskipun telah meraih kesuksesan besar dan pengakuan luas, tetap rendah hati, bijaksana, dan membumi. Ia sering mengatakan dalam setiap wawancara dan seminar bahwa kunci keberhasilannya bukan hanya karena kerja keras, tetapi juga karena kemampuannya untuk tidak menyerah pada penilaian negatif orang lain. Ia mengubah setiap keremehan menjadi bahan bakar, setiap ejekan menjadi motivasi yang membakar semangatnya. Dengan kesuksesannya, ia tidak melupakan akarnya. Ia aktif dalam gerakan pemberdayaan perempuan, mendirikan yayasan bernama Aksarap Asa, yang memberikan bimbingan, pelatihan, dan modal awal bagi wanita-wanita yang ingin berwirausaha namun diremehkan oleh lingkungan sekitarnya, sama seperti dirinya di masa lalu. Ia ingin memastikan tak ada lagi wanita yang harus berjuang sendirian dalam diam. Kisah Karina Suryanegara menjadi jejak inspirasi yang tak lekang oleh waktu. Sebuah pengingat yang kuat bahwa potensi seseorang tidak bisa dibatasi oleh prasangka, oleh label sosial, atau oleh pandangan sempit orang lain. Bahwa terkadang, kemenangan terselubung yang paling manis adalah ketika kita membuktikan nilai diri kita, bukan dengan amarah atau balas dendam yang merusak, tetapi dengan kesuksesan yang nyata, kebaikan yang menginspirasi, dan kebahagiaan yang tulus dari dalam hati. Dan bahwa sebuah rumah tangga yang hampir hancur karena ego dan ketidakpedulian, bisa dibangun kembali menjadi lebih kokoh, harmonis, dan penuh cinta, asalkan ada kemauan dan ketulusan untuk saling menghargai, memahami, dan mencintai seutuhnya. Di penghujung hari, saat Karina dan Ardi kembali ke rumah mereka yang kini selalu dipenuhi kehangatan dan canda tawa, mereka sering duduk berdua di teras belakang, menikmati senja. Ardi akan meraih tangan Karina, menatapnya dengan kekaguman yang tak lekang oleh waktu dan cinta yang mendalam.
Karina akan tersenyum, hatinya dipenuhi rasa syukur atas perjalanan yang telah mereka lalui bersama. Mereka tahu, perjalanan mereka adalah bukti nyata bahwa dari retaknya fondasi, bisa tumbuh kekuatan yang luar biasa, dan dari sebuah permulaan yang pahit, bisa tercipta masa depan yang penuh harmoni, inspirasi, dan kebahagiaan sejati. Tahun-tahun terus bergulir, membawa Karina dan Ardi semakin jauh dari bayangan masa lalu yang kelam. Kisah mereka, yang awalnya adalah perjuangan pribadi yang tersembunyi, kini telah menjadi warisan yang hidup dan menginspirasi bagi banyak orang. Luxuria Motors bukan hanya sekadar bisnis otomotif yang sukses, melainkan sebuah simbol nyata bahwa ketekunan, visi yang kuat, dan kepercayaan yang dibangun kembali bisa mengubah keremehan menjadi kemuliaan, mengubah luka menjadi kekuatan. Karina dan Ardi, yang kini tak terpisahkan, terus memimpin Luxuria Motors menuju puncak baru, merambah pasar global dan berinovasi tanpa henti. Kemitraan mereka, baik di ruang rapat maupun di rumah, menjadi fondasi utama kesuksesan yang berkelanjutan. Ibu Surya Negara, kini seorang nenek yang bahagia dan penuh kasih sayang, menemukan kebahagiaan sejati dalam perannya sebagai penjaga cerita keluarga. Ia tak pernah lelah menceritakan kembali perjalanan Karina kepada cucu-cucunya, menekankan pentingnya saling menghargai dan tidak pernah meremehkan impian siapapun. Mereka membuktikan bahwa dari retakan lama, dari luka yang menganga, bisa tumbuh harmoni baru yang abadi. Sebuah harmoni yang dibangun di atas pondasi yang kokoh, di mana setiap anggota keluarga merasa dihargai, didukung, dan dicintai seutuhnya. Kisah mereka bukan hanya tentang kesuksesan finansial, tetapi tentang kemenangan pribadi, pemulihan hubungan, dan kebahagiaan yang ditemukan dari kesediaan untuk berubah. Jejak inspirasi yang ditinggalkan Karina telah terukir jelas. Ia bukan hanya seorang pengusaha sukses, melainkan pelita bagi banyak wanita yang berjuang. Kisahnya menjadi pengingat bahwa cahaya sejati seringkali berasal dari kegelapan yang paling dalam, dan bahwa dengan keyakinan pada diri sendiri, kita bisa menulis ulang takdir, menciptakan warisan yang jauh melampaui ekspektasi.